Nah, saya berpikir ke depan ini Sragen brandingnya itu apa? Mudah-mudahan branding Sragen sebagai kota pangan, ya ketemu kota padi, kota lumbung padi ini bisa diolah sedemikian rupa. Sragen masa depan berkedaulatan pangan dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang serta kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen dalam acara talk show Hari Ulang Tahun ke-277 Kabupaten Sragen dengan tema Gotong Royong Nyawiji Kanggo Sukowati. Talk show pada pagi hari ini terselenggara berkat kerjasama Solo Pos Media Group dengan pemerintah Kabupaten Sragen, Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta, PT BPR Bank Joko Tingkir, FKS Food Joy Bakery, dan Pisalin. Sore hari enaknya makan buah duren. Oh, cantik. Ditemani kopi manis dengan lagu galaunya Mahalini. Ya, seperti apa sih pesona Kabupaten Sragen? Yuk kita bedah dalam talk show pagi ini bersama Ibu Rini. Monggo, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat datang kepada tamu hadirin pimpinan SKPD dan beberapa pelaku usaha yang sudah hadir di pendopo pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Sobat Indonesia yang nanti akan menayangkan jalannya talk show dengan tema spesial HUT ke-277 Kabupaten Sragen, dan temanya adalah Gotong Royong Nyawiji Kanggo Sukowati. Ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti bergotong royong, bersatu untuk bumi Sukowati. Dan tadi MC Solo Pos juga sudah menjelaskan, Mbak Ika sudah menjelaskan bagaimana talk show ini digelar. Yang jelas kami ingin melihat apa saja potensi di Sragen dan tantangannya ke depan. Sebagai catatan, Sragen ini adalah salah satu daerah di Solo Raya yang mampu tumbuh agresif dan pulih cukup cepat pasca pandemi COVID. Catatan BPS pada 2022 itu Sragen diprediksi tumbuh 5,76%. Kemudian juga angka kemiskinan menurun signifikan dari 13,83% pada 2021 menjadi 12,94% per akhir November 2022 atau turun 0,89%. Ini anomali juga ya di sejumlah daerah. Biasanya kalau pandemi angka kemiskinannya naik ya. Saya nggak nyebut daerahnya. Tapi kalau di Sragen ini luar biasa. Ada penurunan 0,89% angka kemiskinan di November 2022. Padahal itu situasinya pandemi. Dan dua indikator ini itu berkait erat dengan pembangunan infrastruktur, investasi, kemudian juga sektor pertanian dan pariwisata yang nantinya yang merangsang geliat sektor pendukung. Dan ini juga menjadi penopang kenapa pertumbuhan di Sragen ini juga sangat agresif. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan di samping saya sudah hadir keempat narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas itu. Kami juga mengajak audiens yang ada di ruangan ini untuk berdiskusi bersama karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan silakan mumpung ketemu langsung dengan para ahlinya ahli. Ada Bupati Sragen Ibu Kusdinar untuk Yuni Sukowati. Yuninya saya tebelin loh Bu. Yuni. Ya, Bu Yuni. Tadi soalnya kurang. Kenapa kurangnya? kurang Yuninya tadi. Kurang Yuni. Kenapa nggak pilih pakai nama yang Sukowati, kan biar Sragen banget. Kenapa Yuni? Apanya? Namanya Yuni. Iya. Karena lahir di bulan Enggak, Juni. panggilannya. Kenapa lebih suka panggilannya. Yuni daripada Sukowati? Wati jadi nanti. Kan biar Sragen banget ya, Sukowati gitu ya. Nah, ini belum apa-apa kita udah dibikin ini ya. Semangat sama Bu Yuni. Dan yang kedua ada pimpinan cabang Perum Bulog Surakarta Bapak Andi Nugroho. Tapi sayangnya lebih pas manggilnya Mas ya. Mas Andi boleh diambil mic-nya.
Mas Andi bener ya, Mas Andi masih muda, ngurusi beras. Iya. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah. Udah berapa tahun di Solo Raya ini, di Perum Bulog? Baru setahun. Mbak. Setahun rasanya gimana? Setahun rasanya kayak udah lama. Oh, Kayak udah 5 tahun nih. 5 tahun ya. Museum Manusia Purba Sangiran, Bapak Iskandar Mulya Siregar. Saya manggilnya Pak Iskandar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Nama museumnya tuh Museum Manusia Purba. Ya. Tapi museumnya enggak purba kan Pak? Maksudnya di situ banyak inovasi-inovasi ya, layanan museum ya di Sangiran. Yang kita tampilkan manusia purba tapi kemasannya harus kekinian. Iya, jadi isinya manusia purba tapi kemasannya kekinian. Itu gimana pula ini? Waduh, nanti kita bahas. Oke, dan ini ada Corporate Secretary FKS Food, Bapak Michael. Yang belakangnya tolong disebutkan Bapak. Hadilaya, Mbak. Hadilaya. Oh, saya bacanya tadi Hadlaya ya Pak ya. Pak Hadilaya. Biasa dipanggil Pak Michael. Bisa Mike, bisa Kel, bisa Michael. Kalau di Starbucks Mike gitu ya. Jadi Ke- terserah aja Mbak. Ke- Mau panggil Mike boleh. Mike boleh? Ya. Oke, Mas Mike. boleh, biar agak lebih cute gitu ya. Tapi Oke. Mike juga gak apa-apa. Michael juga Michael. oke. Mas Mike. Oke, ya. Dan untuk membuka sesi diskusi yang pertama ini, terima kasih tadi masing-masing narasumber sudah punya mic sendiri-sendiri ya. Saya akan membuka sesi diskusi pertama ini berbincang dengan Mbak Yuni dulu. Saya manggilnya Mbak aja ya. Siap. Mbak Yuni, Selalu Mbak. selalu Mbak. Walau udah punya cucu ya. Ya, usia 70 manggilnya tetap Mbak juga. Tetap Mbak. Oh, Mbah Ti. Oh, bukan. Oke. Jadi Sragen kemarin habis ulang tahun ya. Alhamdulillah. Ulang tahun ke 277 tahun ini. Makna Dan 277 buat Mbak Yuni apa? meriah sekali. Maknanya apa? Makna 277 Kabupaten Sragen itu menandakan bahwa kita bisa bangkit kembali dari pandemi COVID-19. Setelah 2 tahun, hampir 3 tahun kita selalu dibatasi dan juga berjibaku. Semua anggaran fokus ke COVID-19. 2023 ini kita kembali untuk bisa fokus pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen dan pemulihan geliat ekonomi. Dan alhamdulillah respon masyarakat sangat luar biasa. Hari jadi ini sangat meriah sekali. Mereka bergembira ria dan ya semoga keadaan semakin membaik khususnya untuk Sragen dan tentu untuk Indonesia. Ya. Kalau yang kurang apa Mbak? Kira-kira yang kurang di Sragen Kurang dari- 277 tahun ini yang masih kurang. Yang masih kurang infrastruktur yang belum bisa menjamah di semua wilayah. Karena dalam waktu 3 tahun kemarin praktis anggaran infrastruktur kami kurangi untuk digunakan sebagai pemulihan ekonomi dan juga untuk penanggulangan COVID-19. Akhirnya infrastruktur tidak menjadi fokus yang utama. Nah, saat ini masyarakat sudah mulai menuntut. Nah, seperti kemarin pada saat ada pentas musik di alun-alun itu sambil joget, sambil menyapa saya, mereka bilang, "Bu, dalanku dandani ya," gitu. Itu konser Ada. musik minta perbaikan jalan. Ada yang berteriak seperti itu, "Dalanku dandani ya, Bu," gitu. Begitu selesai konser musik, kami jalan keluar dari alun-alun itu, "Terima kasih ya Bu, banyak hiburan buat Sragen dan neng ojo lali dalane dandani," gitu lagi. Itu udah 1 malam saja sudah 3 orang yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian waktu kami jalan dari Stadion Taruna ke alun-alun setelah upacara itu pun juga sama. Jadi fokus utama dan permintaan dari masyarakat saat ini adalah masalah infrastruktur, jalan dan jembatan khususnya. Sehingga tahun 2023 ini kita anggarkan juga tidak sedikit, hampir 130 miliar. 130 miliar untuk perbaikan infrastruktur, jalan. Untuk perbaikan jalan, jembatan, sanitasi dan sebagainya. Pokoknya itu bagian dari infrastruktur. Baik dari dana APBD maupun dana dari bantuan provinsi juga dari APBN. Ya Oke. itu kurangnya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal infrastruktur tadi itu ya Bu, apakah yang Ibu rencanakan dengan tadi ya, salah satunya infrastruktur itu juga bagian menata Sragen menjadi sejumlah kawasan bisnis, Betul. kemudian industri, investasi dan lain sebagainya sampai sektor pariwisata. Betul. Di Sragen sudah ada Perda RT RW dan kita punya 5 RDTR.
RT RW itu kemudian di lingkup kecilkan menjadi 5 RDTR untuk kawasan, dibagi per zoning. Dan di Sambung Macan saat ini, Sambung Macan Gondang itu khusus untuk kami peruntukkan sebagai bukan kawasan ya, atau zona sebutnya, bagian Zona dari industri. bagian industri. Kota mandiri Ya, juga. kota mandiri. Dan alhamdulillah setiap tahun target investasi kami terlampaui. 2022 juga terlampaui, jadi 1,5 triliun targetnya menjadi 2,2 bisa terwujud. Dan sekarang 2023 target 2,2 ini sudah hampir baru bulan Juni sudah tercapai. Jadi iklim investasi yang kondusif, kemudahan perizinan, apalagi sekarang kita punya mall pelayanan publik, dan sekarang Sragen bersiap untuk menjadi pilot project MPP digital. Nah, itu membuat semua investor tidak ragu-ragu lagi untuk menanamkan modalnya ke Kabupaten Sragen. Dan 2 tahun terakhir ini banyak PMA yang sudah masuk di Sragen, itu yang membuat total investasi di Sragen jadi meningkat lebih tinggi. Kemudahan investasi, iklim yang kondusif, dan juga tentu saja penerimaan dari masyarakat, situasi politik yang juga kondusif. Nah, itu harus jadi catatan tersendiri. Yang akhirnya Menarik. investor juga pada masuk ya. Ya? Investor juga banyak yang masuk. Ya, investor banyak yang masuk, dan sekarang kami mengejar perbaikan infrastruktur di beberapa titik untuk menunjang investasi. Seperti yang kami lakukan di saat ini, itu perbaikan jalan lebih fokus kepada daerah-daerah yang menjadi zona industri. Itu. Oke, iya. Menarik nih tadi beberapa catatan dari Mbak Yuni tadi itu ya. Nanti akan kita kembangkan lagi. Sekarang kita mau geser lagi dulu Mbak Yuni. Kita bahas soal pertanian dan agrobisnis. Karena tadi juga Mbak Yuni nyinggung pertanian juga jadi salah satu sektor Pertanian. penopang ya. Betul. Ya. Kami itu penghasil padi beras nomor 3 se-Jawa Tengah. Ya, Mas ya. Kemudian penopang lumbung pangan nasional lah ke-11. Itu kemarin disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, loh kok Sragen turun ini gitu kan. Dulunya masuk 10 besar se-Indonesia, kok ini jadi 11 gitu katanya. Ini harus ada dilakukan sesuatu hal, intensifikasi pertanian kah, program apa dan sebagainya agar produktivitas dari petani juga meningkat. Di tengah saat ini luas lahan juga banyak berkurang kemarin itu. Nah, sekarang kita lakukan mudah-mudahan dengan intensifikasi, kemudian dengan inovasi yang dilakukan petani semakin meningkatkan produktivitas gabah. Selain pertanian kita juga perkebunan ya. Ternyata tebu juga potensial di Kabupaten Sragen dan kita punya PG Mojo. Dan jangan lupa perikanan itu juga sangat potensial di Sragen karena ada Waduk Kedung Ombo yang kita miliki saat ini. Jadi memang penopang dari Kabupaten Sragen yang meningkatkan PDRB kita itu lebih banyak pada sektor pengolahan pangan dan juga pertanian dan perikanan dan juga pariwisata sebenarnya. Tapi industri ini sedang kita geber, kita tumbuhkan juga. Iya. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Wih, udah dijelasin semuanya. Itu pertanyaan saya yang ke berikutnya loh Mbak. Saya geser nih ke Mas Andi karena tadi udah disinggung soal pertanian ya. Kalau di mata Bulog ya, apa sih istimewanya Sragen gitu ya? Kemudian bagaimana kalau dibandingkan dengan daerah lain? Khususnya mungkin dalam sektor pertanian, termasuk juga tantangan Bulog dan juga peran Bulog di wilayah Sragen khususnya dan juga mungkin di wilayah Solo Raya umumnya. Memang Sragen ini seperti yang disampaikan Bu Bupati bahwa menjadi lumbung pangan salah satunya di Jawa Tengah. Ya, itu benar. Jadi yang pertama secara produksi walaupun sempat kemarin turun di 11 secara nasional, tapi untuk di Solo Raya termasuk masih yang besar Sragen ini, termasuk yang masih tinggi secara produksinya. Dan juga secara kondisi, kalau kita bicara produksi kan kuantitatif, kalau kita bicara kualitas itu kalau beras Sragen itu ketika kita dari peta petani Sragen masuk ke kami yang ada di infrastruktur kami di MRMP, itu kalau kami jual ke, kalau di Bulog kan
ada beras komersial yang bisa dijual ke antar daerah. Ke antar daerah. Jadi kami selindo, Bu. Jadi kalau produksi dari MRMP Sragen ini menjadi daya tarik tersendiri untuk teman-teman Kanwil dan juga cabang Bulog selain di Jawa Tengah, khususnya di Indonesia gitu. Jadi emang berasnya terkenal gimana, Mas? Rasanya atau gimana? Beda. Jadi secara rasa itu memang lebih pulen dan juga visualnya juga lebih putih karena memang bawaan dari unsur hara tanah di Sragen. Jadi secara grade itu memang beras Sragen itu beda dengan yang lain. Jadi misalkan kita jual pun itu dia akan mempunyai nilai yang lebih atau mempunyai value. Gitu. Jadi kayak Tuhan tuh udah kasih tanah di Sragen itu gift itu soal bagaimana bikin beras jadi enak ya. Tanah Sragen tuh kayak gitu ya. Mbak. Kira-kira gitu ya. Kalau kita coba kasih yang misal produksi daerah lain beda pasti. Pasti beda dan orang yang tahu perberasan gitu udah tahu ya. Oh ini beras Sragen lebih enak. Oh yang ini dari mana gitu. Iya, beda pasti, gitu ya. Pasti udah tahu gitu. Jadi keunggulannya salah satunya dari produksi juga bagus. Terus secara kualitas dari hasilnya pun bagus. Jadi tinggal kita sama-sama nanti dengan teman-teman baik di dinas ataupun dari kelompok tani ataupun dari KTNA supaya kita menambah secara produksi lagi supaya produktivitasnya itu meningkat gitu. Wah. Nah, upaya untuk menambah produktivitas itu misalnya seperti apa, Mas? Tadi kan Bu Yuni juga nyinggung ya luas sawahnya menyusut ya Bu ya? Iya. Ya. Iya betul. Kalau dari kami sebagai off-taker, memang kalau untuk bicara produktivitas dari sisi budidaya lebih ke teman-teman dari Dinas Pertanian. Tapi kalau kami dari off-taker untuk supaya menjadi menarik buat petani itu menanam dan juga meningkatkan produksi itu apa? Dari kami sebagai off-taker kami menjamin bahwa harga yang ada di khususnya di Sragen ini yang kami serap itu secara harga itu menarik untuk petani menanam gitu. Jadi selain kita mengamankan harga dari petani juga kita punya harga yang khususnya harga gabah secara komersial itu yang kita bisa bersaing dengan pasar. Jadi paling tidak itu menggaransi bahwa petani ketika nanti menanam, nanti panen itu bisa dibeli dengan harga yang layak atau harga yang bagus gitu Mbak. Yeah. Jadi kayak tidak merugikan petani sendiri gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau tantangannya nih, ini kan orang pada ngomong revolusi 4.0, digitalisasi dan lain sebagainya. Kalau Perumbulok sendiri tantangannya apa di era yang seperti ini? Ya, memang era 4.0 ini memang membawa kita mau nggak mau harus menyesuaikan dengan era digital ini. Jadi dari kami juga beberapa sudah melakukan perubahan baik mulai dari infrastruktur, terus mulai dari pengolahan, persediaan sampai ke market. Jadi kalau secara market pun dari kami juga sudah masuk ke digital. Jadi tidak hanya kita jualan offline, tapi kita juga jualan online dan itu pun ke seluruh Indonesia. Jadi khususnya komoditas pangan kita jual melalui ipanganan.com yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara online, tentunya ketersediaannya ada dan juga harganya terjangkau gitu. Terima kasih Mas Andi, luar biasa nih. Bulog sekarang banyak diisi anak-anak muda ya Mas ya? Ya, alhamdulillah Mbak. Setuju ya? Oke, saya mau geser nih ke Mas Mike nih. Mas Mike ini juga dari anak muda juga ini Mas Mike ini. Nah, Mas Mike ini kita ngomong tadi disinggung Bu Yuni juga selain pertanian, sektor industri dan FKS Food ya. FKS Food itu salah satu industri yang ada di Sragen dan sebagai catatan dulu orang kenalnya namanya 3 pilar sejahtera. Bener ya Mas? Betul. Ya? Dan orang mungkin gak ngerti 3 pilar itu produknya apa aja padahal itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya aku sebutin gak apa-apa kan ya? Monggo, produknya. Dan ini masih ya, mohon kalau udah gak lagi dikoreksi yang ini enggak Mbak gitu ya. Ada telur cap ayam, mie telur cap ayam 2 telur, bener ya? Betul.
pada biasa ini kan konsumsi mie superior. Iya masih ada. Masih ada. Bihunku Masih ada. masih ada. Permen gulas. Betul, masih ada. Nah, taro ini favoritku dari Oke. kecil sampai sekarang. Taro. Kemudian nah ini nih, ini juga makanan jadul juga nih kayaknya. Mie kremes. Nah, masih ada. Masih ada semua. FKS ini lebih banyak bergerak di bidang perdagangan, manufaktur, perkebunan, pertanian, listrik dan jasa. Ya, lebih fokusnya sebenarnya ke makanan. Ke makanan ya? Oh, yang belakangan-belakangan ini mungkin turunannya gitu ya, Mas? Ya, betul. Karena kalau memang ini saya jadi cerita TPS atau mau kita cerita Sragen? Ya, gitu nanti kan? nyambungnya ke sini, Mas. Nyambungnya nih ya. Oke, ya. Nyambungnya adalah dengan kehadiran ini tadi ya, FKS Food, Ya. itu kan juga membuka lapangan kerja baru. Ya. Kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang bikin menariknya Sragen sampai FKS masuk Sragen? Ya, ya. Kemudian bagaimana apa yang sudah dilakukan FKS ini efeknya buat masyarakat yang ada di sekitar Sragen? Oke. Oke. Nah, jadi karena tadi Mbak buka dengan pantun, saya balas pantun dulu nih. Asik. Makan pecel tumpang di Sragen. Enak. Oke. Enak. Makan berdua, jangan sendiri, biar asik. Asik. Wah, asik. Sragen memang bikin kangen. Wih. Ya, karena banyak potensi yang asik. Nah, Wih, mari kita catat masuk Bu situ. Yuni. Kredit poin Bu. Bu Yuni lagi mikir nanti buat pantun penutupnya apa. Jadi nyambung ke situ Mbak. Memang kalau kita lihat ya mau FKS mau ataupun TPS itu ya 3 pilar sejahtera. Atau sekarang kita udah sama-sama kenal dengan namanya FKS Food Sejahtera begitu Mbak. Sragen itu selalu menjadi tempat yang punya nilai sentimental buat kita gitu ya. Bukan cuman karena kita pertama kali bihunku dan lain-lain itu berada di sini dulu dari bihun cap canga ular gitu ya. Terus kemudian mie telur cap ayam 2 telur itu juga diproduksi di Sragen. Tetapi juga Sragen ini menjadi core kita gitu ya. Core dalam pengertian bahwa industri makanan yang tadi Mbak cerita mulai dari taro, mie kremes, bihunku dan itu semua kita ekspor juga gitu. Itu berasal dari kabupaten yang kita cintai ini, Sragen gitu. Jadi ketika orang cerita Sragen, kita nggak cerita tentang satu kabupaten yang asing nun jauh di sana. Kita cerita tentang suatu kota, suatu kabupaten yang punya potensi mendunia gitu. Jadi kita melihat Sragen ini punya tempat yang khusus, punya tempat yang spesial di mata kita khususnya gitu ya. Jadi mulai dari kita punya founder sampai sekarang Sragen itu menjadi tempat yang spesial. Bukan cuman tadi karena produk kita dihasilkan di sini, tetapi kan pertanyaannya kenapa kok produk-produk itu bisa dihasilkan di sini, begitu kan? Nah itu tentu tidak bisa dilepaskan dari pembangunan tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga sumber daya manusia yang ada di Sragen. Jadi saya sendiri punya pengalaman ketika kita involve di FKS Food, Bapak Ibu sekalian. Di awal-awal perizinan mulai dulu kan ada itu yang sistem yang ojo suwe-suwe ora selesai-selesai itu loh Mbak, apa OSS. Nah, ya itu kan. Nah, masih ada gitu kan. Ojo suwe-suwe. Ya, ojo suwe-suwe Pak, gitu kan. Itu kan di awal itu ketika proses transisi itu sangat ini ya Mbak, sangat meletihkan, melelahkan. Melelahkan. Gitu. Nah, tetapi pengalaman itu tidak begitu menyakitkan ketika kita berada di Sragen. Jadi karena pusat produksi kita bukan cuma di Sragen, tapi ada di kota-kota lain juga, di provinsi lain. Dan yang paling menggembirakan, menyenangkan, agak mudah itu di kabupaten ini. Makanya saya terima kasih sekali loh Ibu Yuni atas birokrat yang ada di Sragen gitu ya. Ternyata dari kota ini kita yang namanya good corporate governance itu, good governance itu nggak usah belajar jauh-jauh keluar gitu ya. Kita bisa lihat ke Sragen sebetulnya dan itu bagi kita di sektor swasta sesuatu hal yang penting gitu. Dan kembali lagi Mbak, ketika tadi pertanyaan tentang sumber daya manusia, salah satu indikator yang perlu kita lihat itu juga adalah upah minimum. Mungkin kalau orang lain suka salah pikir bahwa upah minimum itu berarti warganya tidak sejahtera. Bagi saya tidak gitu. Bagi saya tidak. Karena itu adalah puncak gunung es indikator dari keberhasilan pemerintah kabupaten dalam menjaga daya beli masyarakat. Ketika maksudnya gini, dengan uang 2 juta
kita bisa hidup seperti orang yang hidup 4 juta di luar sana. Di Sragen? Iya, kurang lebih begitu kan misalnya. Artinya apa? Pemerintah itu berhasil menjaga daya beli masyarakatnya dengan sangat baik sehingga kompetitif. Dan itu bagi saya sebuah bentuk keberhasilan pemerintah dari sisi yang tidak kasat mata gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak berkali-kali Tut Wuri Handayani, nah itulah Tut Wuri Handayani sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau Konfusius itu ngomong kan ketika semua sudah berhasil dan orang berpikir kamu kerja apa? Nah itu justru keberhasilan Bu Yuni gitu kan. Ketika orang bilang bahwa aduh kayaknya nggak ada Bu Yuni juga nggak kerja. Nah tapi justru disitulah saya melihat ada suatu keunikan dari Kabupaten Sragen ini. Jadi kalau ditanya Mbak kira-kira apa, saya justru sangat apresiatif sekali ya dengan apa yang kita temukan di Sragen, bagaimana keramahan tadi itu bukan cuman dari tingkat elit yang ada di sini, tetapi juga warga, karyawan, itu kita nggak ada cerita demo, nggak ada cerita apa, kondusif, warga kondusif dan suportif. Kondusif saja kalau kita tidak disupport ya satu saja, tetapi ini juga support yang nyata gitu Mbak, kita lihat di di Sragen ini, dan itu menurut saya sebuah modal sosial yang sangat besar yang mungkin bisa menjadi daya pembeda Sragen dengan kota-kota kabupaten lainnya, dan dari Sragen mungkin itu bisa getok tular ke seluruh daerah Indonesia. Yang lain ya. Betul. Oke. Jadi kalau disimpulkan boleh dong 3 kata kalau untuk nyebut iklim bisnis dan usaha di Sragen itu seperti apa? Kalau mau disimpulkan itu bahkan cuma 2 kata. 2 kata. Sangat baik. Sangat baik. Tepuk tangan. Ini dari pelaku usaha langsung loh. Mas kalau boleh tahu nih, kalau FKS nih boleh tahu tadi udah ekspor dan lain sebagainya. Big dream-nya tuh apa sih sebenarnya untuk Indonesia? Kita pengen pangan kita itu menjadi pangan yang affordable, yang bisa terjangkau tetapi juga punya quality yang oke. Kita pengen teknologi, kita punya makanan itu bukan cuman sekedar makanan yang sampai tenggorokan saja, Mbak. Tetapi itu punya suatu value sosial yang hidup gitu ya, Mbak. Okay. Makanya kenapa di pabrik itu kita juga selain produksi makanan gitu, kita juga ikut bantulah tanah-tanah yang ada. Biasanya itu ada warga sekitar, itu sekitar 15 hektar dipakai untuk tanam palawija begitu ya. Nah, jadi ya itu yang kita punya big dream gitu ya. Karena almarhum Pak Priyo yang dulu bikin TPS juga kan sosok yang aktif, bersosial gitu, dan kita punya FKS Food juga sekarang punya culture dan nilai seperti integrity, caring, komitmen, dan itu ingin kita ejawantahkan. Tua banget bahasa saya, ejawantahkan itu apa ya? di Kekiniannya apa tuh mengejawantahkan tuh? Iya, meneruskan. Oke, big dream-nya luar biasa, value ya, memberi nilai. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Mike, kemudian juga Mas Andi yang terakhir. Jadi kita nih di sesi pertama kita akan mengulas dari berbagai sektor nih. Pertanian udah, industri udah, sekarang gilirannya pariwisata. Oke, Pak Is, ini Museum Manusia Purba. Namanya kan udah menasional ya. Jadi kalau dibilang tadi Pak Mas Mike tadi bilang bahwa mendunia, nah di sisi pariwisata itu juga ya mendunia. Ya, betul. Ya, nah kira-kira nih, saya mau nanyanya ini dulu, pengembangan untuk Museum Manusia Purba di Sragen ini ke depan akan seperti apa dulu? Ya. Sebelum nanti saya nanya ke yang lainnya. Terima kasih. Iya, memang Sragen luar biasa tadi kalau ada beras premium ya, ternyata di Sragen ada olahan pangan yang juga mendunia. Kita juga Sangiran itu ya tentu mendunia ya, karena 50% lebih fosil yang ada di dunia, khususnya ini hominid ya, manusia, itu berada di Sangiran. Kan luar biasa, lebih 50% temuan fosil di seluruh dunia ada di Sangiran. Yang paling ngehits banget apa tuh, fosil jenis apa? Tentu fosil manusia Sangiran 17 yang kita sebut sebagai Sangiran 17 itu tengkorak manusia dari jenis Homo erectus. Homo erectus ya, itu kira-kira pelajaran berasal dari SMP tuh. 800.000 tahun yang lalu. Dan itu masih ada di Sangiran? Kebetulan disimpan di Bandung memang, tapi kita
ada replikanya dan itu kita pamerkan di Sangiran. Dan pasca pandemi kemarin memang kita hampir 2 tahun tutup ya Bu ya. Kami buka kembali dengan Ibu Bupati. Kunjungan tahun 2022 yang lalu itu udah 140.000 lebih. Dan sampai April kemarin itu 57 sampai Januari sampai April. 57.000. 57.000 kunjungan dan pada libur Lebaran kemarin yang kurang lebih seminggu itu dikunjungi 6.000 orang ke Museum Sangiran. Dan ini memang yang tantangan buat kami. Salah satunya kami sekarang sedang bertransformasi dari sebuah satker atau satuan kerja mandiri menjadi BLU, Badan Layanan Umum, yang tentu diharapkan ini bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di sekitar Sangiran. Ada Pak Sekdes Sangiran juga hadir di sini, nanti bisa cerita ya. Dicerita juga. Dan pelan-pelan memang setelah pandemi kita buka kembali, kunjungan meningkat. Kunjungan puncak ke Sangiran itu 2014 lebih dari 400.000 dalam 1 tahun. Tentu ini berkat dukungan dari pemerintah Kabupaten Sragen juga dengan mewajibkan anak sekolah untuk berkunjung ke Sangiran, dan juga kunjungan-kunjungan umum yang semakin meningkat, dan belakangan ini juga mulai turis asing datang berkunjung ke Sangiran. Oke, menarik. Tadi Pak Is di awal juga bilang kan, museum manusia purba, tapi kemasannya modern. Iya. Itu gimana? Ya, ini kaum milenial ini kan sangat senang dengan yang serba digital ya sekarang ya. Generasi milenial, generasi Z. Jadi kita juga di sana berusaha menambah fitur-fitur untuk bisa berkunjung langsung ke Sangiran. Di sana juga ada tampilan-tampilan digital dengan layar sentuh, dengan film juga ada imersif yang pakai teknologi yang kekinian, sehingga kita harapkan generasi muda banyak berkunjung ke sana dan berulang. Tidak hanya sekali selesai tidak berkunjung lagi, atau mungkin berkunjung nanti setelah kakek-kakek bawa cucunya, tapi berulang berkunjung ke sana, dan inovasi-inovasi lain yang kita lakukan. Dan tentu medsos kita juga kita aktifkan, kita sering berpromosi, berpublikasi lewat medsos yang kita miliki. Dan ini ternyata membawa manfaat juga dari kunjungan, dari data-data kunjungan yang kita tercatat di sana. Ada yang dari jauh, bahkan dari luar pulau yang berkunjung ke Sangiran. Jadi digitalisasi ya Pak? Iya, ya betul. Oke, kalau boleh tahu potensi dan prospeknya, termasuk juga rencana pengembangan, adakah Pak? Ya, tentu dengan BLU tadi kita akan terus memperbaiki tata pamer kita, digitalisasi itu akan semakin banyak, semakin gencar, imersif ini video mapping akan terus kita kembangkan di setiap klaster yang ada di sana. Di Sangiran ada 5 museum kita di sana. Namun tantangannya tadi sampaikan Bu Bupati sendiri, infrastruktur di sana masih perlu ditingkatkan. Jalan antar klaster itu masih perlu ditingkatkan sehingga akan memudahkan pengunjung mendatangi Museum Sangiran. Dan tahun ini ada beberapa ruas jalan yang kita perbaiki, juga dari DAK, dari pemerintah pusat, karena sekarang difokuskan setiap tahun tuh ada subtema. Nah kali ini ada juga yang untuk khusus di DAK pariwisata, sehingga untuk jalur-jalur yang memang meningkatkan tingkat kunjungan untuk pariwisata. Terus tambahan untuk Sangiran, Mbak, kami sudah 2 tahun ini bekerja sama dengan Kemenpora ya, kementerian untuk menyelenggarakan Sangiran. Sangiran. Apa itu? Sangiran. Lomba lari malam. Jadi Sangiran. Sangiran. Dengan Kemendikbud. Sangiran. Pinter juga nih bikin. Jadi Sangirun. Nah, gitu deh bahasa Jawanya. Nek Jawane Sangirun. Nah, Sangirun. Betul. Ya. Sekarang jadi Sangiran Night Trail gitu. Jadi larinya malam hari. Malam hari. Dan kenapa night trail? Trail itu berarti jalannya memang nggak boleh mulus. Betul. Bu Yuni ikut juga nggak? Mbak Yuni ikut juga nggak? Saya ikut yang versi pendek. 4 kilometer ya Bu ya. Gimana?
responnya. Ya itu berapa kilo tuh? 4 kilo. 25 kilo loh. Yang jauh Lari 25 tengah kilo. malam sampai yang finish pertama itu mungkin di pukul 24 berapa itu lebih sedikit. Itu kayak muteri kawasan Sangiran betul. Iya, gitu. dari satu Di kalangan klaster ke kawasan. klaster lain. Dan dalam suasana gelap gulita. Gelap gulita, naik trail karena kan memang trail ya, sehingga penuh tantangan. Jadi tidak hanya lewat jalan beraspal tapi justru dibelokkan ke Lewat sawah-sawah, sungai. Waduh. Berharap nanti ketemu fosil gitu Iya. kan di bawah. Fosilnya bisa hidup lagi ya. Jadi kayak film Night Museum itu. Itu animonya sangat luar biasa. Iya, karena Dua ngasih tahun experience terakhir. beda kan. Ya, sangat Iya beda. kan? Lari di tengah malam dan di tengah hutan, Dan di tengah fosil. fosil gitu. Jadi saya rasa mereka berlari cepat bukan karena apa? Karena takut ada Fosilnya hantu-hantu. bangkit lagi. Jadi Kalau- fosilnya bangkit ya. Pas di tengah sawah larinya nggak pelan tapi tambah kenceng karena nggak ada orang jadi lebih takut lagi. Itu dinosaurusnya pada pengalaman. bangkit semua gitu ya. Nah Ya. itu Jadi salah kayak satu kita berimajinasi tuh. upaya kami untuk menduniakan Sangiran Semakin dan menduniakan. semakin menduniakan Oke. Sangiran dan semakin banyak pengunjung. Menarik. Oke, kita sudah sesi 1 dan saya udah dapat satu kesimpulan untuk sesi 1 ini karena tadi masing-masing menyebutkan kata mendunia. Jadi sesi 1 saya simpulkan Sragen mendunia. Sepakat? Oke, sekarang kita masuk ke sesi 2. Di sesi 2 ini kita akan bahas soal kondisi dan tantangan. Saya ada catatan meskipun tadi udah disebutkan sama Mbak Yuni tuh soal investasi ya. Ada di sini realisasi investasi meningkatnya aku pikir luar biasa. Di 2016 baru 1,5 triliun. Kemudian juga di 2017 1,6 triliun. Nah di 2018 1,7 triliun. 2019 1,8 triliun, 2020 1,9 dan 2021 ada di 2,1 triliun. Luar biasa. Makanya 2 periode ya Bu ya? Oke. Saya nggak dapat 3 periode ya Bu ya? Sayang tidak ada 3 periode Iya. ya. Nanti kita Makanya 2 usulkan. periode. Nah, ini Karena kepala desa boleh 3 periode kok bupati nggak boleh ya. Pak Parno langsung nyatet nih. Oke, saya mau minta ke Pak Parno dulu nih. Oke, bagaimana nih Pak Suparno selaku Ketua DPRD Sragen, kemudian kira-kira tantangan apa sih yang masih harus dihadapi Sragen, termasuk juga bagaimana peran legislatif terkait dengan pembangunan di wilayah Sragen ini. Silakan Bapak. Iya, Solopos terima kasih dan saya ucapkan selamat datang di Sragen. Setelah kita dengarkan semuanya, para narasumber yang ada utamanya adalah Bupati Sragen. Dalam hal ini mengamini kami itu bukan segera terus iya gitu tidak. Tapi fakta yang ada, reality yang ada itu yang kami sampaikan. Gitu Mbak Yusti, apa yang ditanyakan yang lain mungkin? Amin gitu aja Pak? Enggak. Dan kaitannya dengan Iya, bagaimana peran legislatif Iya. di Pokir Sragen? Pak DPR pokir. Oh, malah dikasih di kode deh sama Bu Bupati. Saya bantu Pak. Yang pertama dengan itu ya, apa itu investasi ya? Iya, investasi. Ya. Investasi padat karya paling itu ya kiranya. Nah ini semua sudah kami tetapkan dalam sebuah RT RW kami dan yang disampaikan oleh Bupati tidak RT RW saja dengan RTDR. RT RW itu kalau para yang ada di sini pasti sudah paham, tapi masyarakat kami yang ada di sana mungkin belum memahami. Apa sih RT RW itu? RT RW itu adalah rencana tata ruang wilayah. Ya, ditetapkan dengan itu juga dilengkapi dengan RDTR. Ya, rencana detail ruang tata ruang. Nah, itu masyarakat agar paham. Di situ. Kami sudah mempunyai perda itu dan sudah kami golongkan, kami kelompokkan. Nah, itu mengapa saya membuat seperti itu? Kami sadar dengan kedatangan investor ataupun pihak ketiga yang menanam di Sragen itu dampaknya itu adalah dampak positif untuk mengurangi rasa angka pengangguran yang ada di Sragen. Ya, kita paham seperti itu semuanya lah. Namun tantangan kami bagaimana masyarakat itu agar supaya yang mempunyai wilayah dalam hal itu bisa kami tetapkan. Investor datang ke Sragen itu untuk bisnis utamanya ya ada 3 hal yang paling pokok.
Satu, bagaimana kesiapan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Yang kedua, bagaimana persiapannya sumber daya air yang ada di Sragen di situ. Yang ketiga, bagaimana dengan adanya sumber daya elektrik atau listrik. Nah, itu yang harus kita siapkan. Yang paling penting bagaimana masyarakat itu dengan keadaan kondusif yang ada. Investor, saya lihat dari sekarang semakin berkembang apa yang disampaikan oleh Mbak Yuni tadi dengan Mbak Yusti Ningsih tadi sudah ditegaskan ya, bahwasanya semakin banyak itu fakta bahwasanya Sragen itu betul-betul kondusif dan merasa nyaman bagi investor-investor yang ada di Sragen. Ayo silahkan, monggo nanti Bupati juga bisa menarik investor yang ada di Sragen. Rencana sih banyak, ada beberapa titik yang ada. Ini adalah tugas-tugas pemerintah kabupaten untuk menerjunkan OPD atau dinas yang terkait memberikan sosialisasi. Jadi jangan kita lihat sekedar saja, kita lihat adalah ansas manfaat untuk masyarakat Sragen. Begitu Mbak Yusti. Nggih, matur nuwun Pak Arno. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau kira-kira nih yang masih perlu dibenahi di Sragen apa selain sektor infrastruktur jalan tadi yang udah disinggung? Iya, masih banyak. Kami akan mempertahankan bagaimana Sragen itu akan menjadi lumbung pangan. Ya, tadi saya tidak ngecap, artinya saya tidak pamer, tapi fakta-fakta sudah disampaikan oleh Bulog. Sragen ternyata berasnya beda dengan yang lain dan rasanya kenyal, pulen dan lain sebagainya. Itu pengakuan beliau. Kalau saya karena setiap hari makan beras ya enak terus saja seperti itu. Itu akan kami pertahankan. Cuman ya kita paham semuanya bahwasanya Sragen itu ada daerah atau persawahan yang sifatnya itu produktif, kemarin kena jalan tol. Ya. Inilah yang kami pertahankan agar supaya lahan-lahan yang sifatnya kurang produktif kita sulap menjadi produktif. Pasti ada kendalanya, ada kurang dan lebihnya. Bagaimana dengan cara itu? Menggunakan sumur sawah persawahan itu. Dan ternyata di situ banyak kendala-kendalanya. Nah ini harus kita kaji, kita teruskan lagi agar supaya Sragen tetap menjadi gudang pangan yang ada dalam bentuk lahan pertanian. Dan saya percaya masyarakat kami Sragen terbukti, pertanian Sragen tidak perlu dibelajari. Mereka sudah paham semuanya petani kami. Ada petani tebu, ada petani beras. Cuman yang harus kita siapkan seterusnya adalah bagaimana menyikapi dengan masa tanam. Biasanya Bapak Ibu kalau masa tanam itu masyarakat kami itu mengeluh bagaimana kelangkaan pupuk. Sebenarnya tidak langka. Cuman ada beberapa hal yang memang kurang karena masa tanam itu kan serentak gitu. Nah, masa MP atau masa panen. Bagaimana kita sikapi seperti itu? Masyarakat kami dan saya mendengar banyak aduan ketika panen ternyata harganya turun. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Sebenarnya apakah turun atau tidak? Atau memang pengen badi ini rada oke. Itu yang perlu kita teruskan dalam hal itu. Inilah yang kami siapkan, kami koordinasi dengan dinas teknik, terutama di Bulog ya. Mohon nanti lanjuti apakah itu terjadi atau betul atau tidak. Rasa-rasanya kok tidak. Ternyata setelah masa tanam terlampaui, ayam tentrem tidak ada yang kekurangan pupuk. Setelah masa panen terlampaui, ternyata ya ayam tentrem, tidak ada sesuatu hal yang diributkan lagi. Ini loh. Pada saat-saat seperti itulah memang kita harus gini ya, tanggap dengan suasana seperti itu. Begitu Mbak Yustisi. Kok jadi Justisi Pak? Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Pak Arno. Aku panggilnya Pak Arno nih sekarang. Oke, saya mau geser ke Mbak Yuni. Tadi Pak Ketua DPR udah jelasin tantangannya soal lahan-lahan yang tadi tidak produktif gitu ya. Kemudian juga apa istilahnya tadi, bagaimana meningkatkan Sragen sebagai lumbung pangan. Mbak Yuni tadi juga di awal nyinggung infrastruktur. Yang lain daripada yang tadi disebutkan apa kira-kira Mbak Yuni? Saya punya impian begini dulu, Sragen.
Rencana tata ruang sudah disahkan sebagai perda. Dan kemudian kita sekarang menyusuli dengan rencana detail tata ruangnya. Sragen akan dibagi menjadi 5 zona, 5 kawasan. Yang pertama adalah kawasan untuk jasa. Nah, jasa itu kita mengambil wilayah Sragen Kota dan sekitarnya. Gitu. Kemudian industri. Di industri kami letakkan di zona Sambung Macan dan Gondang. Juga ada di beberapa wilayah di utara Bengawan untuk yang zona industri yang tidak menggunakan lebih banyak air lah di sana, misalnya untuk konveksi dan sebagainya. Kemudian untuk sektor kawasan perkotaan, kemudian dan terakhir pendidikan. Pendidikan dan jasa itu kami letakkan di Gemolong, Kalijambe dan sekitarnya, karena tahun ini kita akan membangun juga Politeknik Pariwisata di sana. Tahun ini dibangun dan itu dananya dari kementerian. Total semua proses pembangunan membutuhkan dana sekitar 2 triliun dan untuk tahun ini saja kita akan mendapatkan anggaran itu sebesar 250 miliar. Itu bukan kita yang bangun, semua dari kementerian, tapi dengan adanya nanti Politeknik Pariwisata di sana itu akan membuat kemajuan yang sangat luar biasa bagi warga masyarakat di sebelah utara Bengawan, di mana kita berusaha untuk menipiskan gap antara warga di sebelah selatan Bengawan dengan utara Bengawan. Sehingga kalau di sana dibangun dan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, nanti kita harapkan pemerataan ada di wilayah seluruh Kabupaten Sragen. Dan kemudian tahun depan kita 2024 juga akan dibangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Oke. Nah di sana ini itu, tahun depan yang ya, PLTS. 2024 harus sudah operasional sehingga tahun ini sudah dimulai. Kemarin dari BUMN itu sudah datang dan melaporkan serta Pak Presiden mengatakan 2024 sebelum proses pilkada mesti kudu wis rampung gitu katanya. Padahal sebelum investasinya Mbak Yuni selesai berarti. Oh ya alhamdulillah. Padahal nilai investasinya cukup besar. Dan itu tenaga surya sehingga kita letakkan di Waduk Kedung Ombo. Ya, nanti itu udah cukup. Nah, untuk itu makanya investasi di Sragen meningkat karena kapasitas listrik itu sudah terjamin. Tidak perlu oversupply kali ya. Suplainya sudah luar biasa dan tidak perlu ragu-ragu lagi. Alhamdulillah seperti itu dan infrastruktur kita kejar terus lah. Saya mengatakan tertarik apa petunjuk dari Bapak Presiden pada waktu kita rapat di Sentul waktu itu dengan seluruh kepala daerah. Semua daerah itu harus punya kekhususan apa sih sebenarnya yang mau dituju. Jangan satu daerah dengan daerah lain itu terus sama semuanya begitu. Misalnya semua punya slogan, taruhlah kemarin beliau mengatakan Sragen asri, aman, sergat, rapi, indah, kemudian Solo berseri, bersih, sehat juga gitu. Jadi tidak ada branding dari sebuah daerah itu masing-masing. Akhirnya kan kita semua kepala daerah itu berpikir, kalau Solo sudah mempunyai branding sebagai kota budaya, di sana jasa. Dan kemudian di daerah lain seperti Makassar itu sudah mempunyai branding kota makan enak. Jadi kalau mau makan enak ya ke Makassar karena 24 jam makanannya semuanya enak begitu. Kemarin Pak Dani Pomanto sebagai wali kota gitu. Nah saya berpikir ke depan ini Sragen brandingnya itu apa? Karena kita adalah supporting sistemnya yang paling utama adalah pertanian dan diikuti kemudian dengan zona industri. Saya berpikir ini pertanian harus dikhususkan di Sragen ini harus dipaling utamakan gitu. Mulai dari bagaimana nanti proses menanam, kemudahan pupuk, kemudian setelah selesai panen juga terserap dengan baik. Saya berpikir kita punya di setiap kawedanan itu ada semacam sejenis rice mill yang bisa untuk menampung gabah dari para petani yang milik pemerintah sehingga bisa menjadi buffer. Petani tidak perlu khawatir engko regane miduk nek panen dan sebagainya. Nah, itu yang akan saya coba untuk olah Sragen ke depan. Karena waktunya sangat sempit, saya juga akan selesai karena tahun depan sudah mulai pilkada. Sehingga saya titip pesan kepada Pak Sekda dan Ketua DPRD yang nyalon lagi insya Allah jadi lagi ini. Nah itu PR-nya. Saya sampaikan ini PR-nya ke depan, bukan PR saya. Karena PR-nya Pak Parno ya? Yes, mereka. Karena saya besok itu udah mau
Selesai, tapi mudah-mudahan branding Sragen sebagai kota pangan, ya ketemu kota padi, kota lumbung padi ini bisa diolah sedemikian rupa untuk mau ke Sragen cari beras. Berarti nanti dari hulu hingga hilir pun harus diadakan di Sragen. Misalnya zona pengolahan beras, kita nggak punya nih pabrik tepung beras. Nah itu juga harus nanti kita arahkan investasi di Sragen, barangkali ada investor yang mau untuk menanamkan modalnya, kita bisa arahkan yuk bikin ini karena Sragen ini potensinya di sini gitu. Mari. Jadi Mbak Yuni itu lagi berkejaran dengan waktu untuk mencari branding Sragen. Dan branding Sragen ya betul. Mungkin bisa dikompetisikan Mbak. Oke, karena tadi udah nyinggung soal rice mill ya, tadi ya penggilingan padi ya. Ini Bulog kalau nggak salah di Sragen juga membuka Modern Rice Milling Plant atau MRMP atau sentra penggilingan padi modern gitu ya. Nah kenapa pilih Sragen? Pertanyaannya itu. Lalu respon petani terhadap penggilingan padi itu seperti apa? Ya baik, makasih Mbak Rini. Jadi kenapa kita kemarin putuskan Sragen untuk proyek infrastruktur pabrikasi MRMP kita? Ya karena seperti saya sampaikan di awal tadi, Sragen kan masih menjadi lumbung kita anggap ya, saat itu kita anggap menjadi lumbung pangan nasional dan juga tentunya Jawa Tengah. Jadi value tersebut selain dari sisi tadi yang saya sampaikan juga untuk kualitas beras Sragen sendiri ketika kita pasarkan ke teman-teman wilayah lain se-Indonesia itu mempunyai kekhasan tersendiri. Jadi akhirnya kita putuskan untuk infrastruktur pabrikasi MRMP kita di Sragen gitu. Tentunya harapannya untuk dari para stakeholder ataupun para petani itu menjadi penyemangat untuk meningkatkan produksi terutama gabah ataupun padi. Jadi dari kami tentunya dari Bulog maupun dari nanti rekan-rekan dari swasta kan sekarang juga banyak pabrikasi-pabrikasi. Kalau dari kami sendiri khususnya dari BUMN itu siap menyerap gabah produksi dari para petani di Sragen. Jadi supaya menjadi penyemangat juga kami sebagai off-taker kami bisa menjamin bahwa produksi yang di Sragen ini bisa kami serap seoptimal mungkin gitu Mbak. Tantangan kalau soal keberadaan tengkulak gitu gimana Mas Andi? Nah ini kayaknya tantangan juga ya, masih ada atau lalu upaya Bulog bagaimana untuk menjaga harga di tingkat petani itu? Iya terima kasih. Jadi memang untuk tengkulak ataupun pengijon itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami dan juga mungkin bagi mitra-mitra kami karena akses kami ke bawah ke petani jadi semacam ada keterbatasan jadi tidak bisa langsung. Nah ini yang sedang kami kerjasamakan atau kami koordinasikan dengan rekan-rekan dari baik dari kelompok-kelompok tani, dari KTNA dan juga dari dinas supaya bisa paling tidak mengkoordinir ketika waktu panen dikoordinir dan nanti dipanen sendiri ataupun nanti kerjasama dengan kami kita bantu untuk sarana panennya. Selanjutnya bisa jual ke kami tentunya dengan harga di atas harga pemerintah dan juga harga yang berlaku di pasar saat itu. Nah ini bedanya sedikit. Kalau yang dulu-dulu biasanya kami mungkin hanya pengamanan di harga pemerintah, tetapi dengan infrastruktur kami tadi sekarang kami bisa membeli dengan harga yang berlaku di pasaran saat itu supaya menjamin harga tadi tidak harga bersaing seperti itu Bu Bupati. Dan itu efektif nggak? Akhirnya tengkulaknya jadi alih profesi gitu. Iya. Karena kan dia susah juga tuh nyari namanya gitu. Ini Mbak ya, namanya ya bisa dikatakan cari uang ataupun kan namanya juga tengkulak kan juga ya bisa dikatakan pengusaha lah. Kan juga kita tidak bisa langsung menghilangkan. Ya paling enggak kita berusahanya dengan pendekatan dengan teman-teman kelompok tani, dengan teman-teman KTNA kan gitu. Ya alhamdulillah
kalau bisa langsung akses ke kami, tapi kalau misalkan memang masih ada keterbatasan dari kami dan akhirnya masih ada di teman-teman pengepul ataupun tengkulak kan ya sedikit-sedikit kita berbagi kerja. Tapi sekali lagi tujuannya supaya petani ini merasa terjamin, produksinya bisa diserap dan tentunya harganya juga menarik untuk saat di panen raya gitu. Iya, iya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas Andi. Kalau tadi disebut Sragen itu lumbung padi ya, sebenarnya di Sragen sendiri lebih banyak mana nih istilahnya produk hasil taninya yang bisa diserap Bulog karena mungkin ada standar-standar ya, atau masih banyak yang belum memenuhi standar Bulog? Oke, kalau sekarang untuk khususnya untuk gabah ini sudah tidak ada lagi bahasa yang tidak bisa diserap Bulog. Karena kita sudah punya infrastruktur tadi, jadi ketika memang hasil panen tersebut itu tidak sesuai dengan standar, itu tetap bisa kita beli dengan kemudian diolah dengan pabrikasi di kami untuk menjadi standar gitu. Jadi sekarang masuk ke Bulog tidak perlu, maksudnya itu secara panen raya gabah itu kalau dulu mungkin petani agak enggan karena nanti kualitas harus begini. Kalau sekarang bisa kita serap semuanya. Semua kualitas gitu. apapun bisa masuk ke Bulog. Iya. Luar biasa ya. Harga. Ini Kalau langsung ditanya komitmennya nih. Kalau harga insya Allah bersaing Bu. Saat ini aja kita di MRMP itu GKP kita beli itu masih di 6.100 tuh masih kita beli. Kalau bicara ini Bu, prosentase terhadap penyerapan ataupun pengadaan di Sragen ini baik dari gudang maupun MRMP ini secara level Solo Raya ini kurang lebih 30% tersendiri penyerapan dari Sragen. Jadi sepertiganya penyerapan kami untuk Solo Raya. Itu dari Sragen sendiri ya? Iya. Oke, makasih Mas Andi. Jadi 30% penyerapan beras yang masuk ke Bulog itu dari Sragen. Yang lainnya dibagi rata wilayah Solo Raya. Berarti Sragen tetap yang terbesar ya? Luar biasa. Oke, luar biasa. Saya mau geser ke Mas Mike lagi nih. Wah. Oke Mbak. Tadi Mas Mike udah ngasih nilai sangat baik untuk iklim investasi di Sragen. Pertanyaan saya, masih ada yang kurang nggak yang perlu diperbaiki? Nah. Selain infrastruktur loh. Oke. Sebelum saya kesana, saya kepikiran tadi waktu Bu Yuni tanya apa ya keunikan Sragen. Mungkin saya sumbang saran Bu. Wah, boleh bisa nih. Bu, jadi sustainable food industry region gitu kan, kawasan pangan berkelanjutan, tapi industri gitu ya. Kalau misalnya Ibu nanti mau fokus ke padi, itu saya udah ketemu singkatannya Bu, Sustainable Rice Industry, singkatannya SRI, nanti pakai Dewi Padi. Nah gitu kan Bu kurang lebih. Iya, ikonnya Mbak Yuni ya. Udah ketemu tuh Mbak Yuni, nggak usah pakai kompetisi. Terima kasih Mas. Nah, tapi balik ke kenapa kok saya sustainable food industry? Kenapa gitu. itu? Karena saya kalau kita lihat core dari sustainability itu kan ada 3 ya Mbak sebenarnya. Jadi ekonomi, environment, sama sosial. Dan 3 hal ini kita temukan di Sragen gitu. Dan ini juga yang sebenarnya industri pangan yang berkelanjutan itu menjadi fokus, saya rasa tidak cuman untuk agenda sempit domestik, tetapi juga kita perlu melihat agenda ke depan yang lebih global gitu. Dimana kalau kita misalnya lihat di jasa keuangan misalnya sekarang itu ada yang namanya green bond, yaitu obligasi terkait dengan yang sifatnya ESG atau keberlanjutan. Nah itu kan kemudian pelaku industri juga membutuhkan, kalau misalnya saya menerbitkan bond atau saya menerima pinjaman green loan dari bank, itu kemudian saya bisa bawa kemana, saya bisa aplikasikan dalam proyek seperti apa. Nah ketika kemudian potensi yang dimiliki oleh swasta ini gayung bersambung dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, saya rasa itu akan menjadi kolaborasi yang akan win-win solution bagi semua pihak. Jadi di satu sisi kita lihat bukan cuma industri saya, tapi kita lihat secara overall umum bahwa sebenarnya pendanaan itu ada berbagai macam sumber. Tetapi kemudian pertanyaan, kalau kita susah cari uang, yang nyari uang itu justru lebih susah lagi. Saya mau kasih uang saya kemana gitu. Jadi dalam bulan lalu atau berapa bulan lalu itu saya ketemu dengan beberapa bankers. Jadi pertanyaan mereka itu adalah, saya bisa kasih pinjaman ini nanti dipakai untuk apa gitu. Nah, jadi agenda sustainability ini saya rasa bukan sesuatu yang berada di awang-awang ketika kita berbicara dalam konteks Sragen, karena modalnya itu sudah ada gitu.
Nah, kemudian saya kalau bertanya, benar sekali yang kata Pak Arno tadi. Salah satu yang kita lihat itu selain tadi sumber daya manusia juga air gitu kan. Dan bagi industri tentu yang kita inginkan adalah keberadaan pemanfaatan sumber daya ini kalau diatur dengan izin kita tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai izin ini diikuti dengan misalnya rekomendasi dari pelaku usaha lain, baik itu swasta terlebih daerah gitu kan. Kalau kita sih pingin yang penting izin itu tidak masalah, tetapi tolong diberikan izin yang memang secara konseptual itu mampu untuk sampai kepada fairness untuk semua gitu ya. Jadi secara konseptual sih sebenarnya oke gitu ya. Izin itu mutlak, karena saya orang hukum Mbak. Jadi kalau izin ya itu tidak bisa dinafikan, tetapi ketika kita membangun suatu peraturan itu kan kalau konsep hukum zaman dulu itu kan kita dibangun ada structure, substance, and system gitu kan. Substance, structure, culture gitu. Nah 3 hal ini tuh harus ada di dalam pembangunan hukum yang baik. Nah jadi lagi-lagi benar sekali kata Pak Suparno. Pak Arno. Saya tuh ya Mbak waktu datang ke Solo tuh saya ngelihat, aduh ini Pak Suparno selamat ulang tahun Sragen. Saya membatin kapan ya ketemu gitu kan. Hari ini ketemu gitu kan. Jadi ini. Jadi waktu itu balihonya selamat ulang tahun. Iya gitu. Dia balihonya lebih banyak dari saya. Jadi saya tuh, waduh, saya ketemu datang di Sragen nih. maksudnya Pak Arno. Saya pikir cuman lihat aja gitu. Ketua DPR ya. Ini udah ketemu langsung ya. Habis ini nanti bisa minta foto bareng. Boleh ya Pak ya. Aslinya lebih keren loh Mbak. Nanti audiens di sini kalau mau langsung juga mumpung ada bupatinya silakan Oh iya ya. harus. Ini salah satu kemudahan investasi iklim di Ada Sragen Pak tuh. ada Pak Arno Iya, juga. Setiap Wah, ada jadi- masalah gercep Iya, penyelesaiannya. gercep loh, iya kan? Langsung kalau Oke, nggak coba Pak- tanyakan ya. Kalau nggak Ya. gara-gara Pak Arno ngomongin air saya nggak keilingan. Iya, jadi inget kan dan solusi udah ada solusi Ya, tadi ada tuh. solusinya ya. Iya, jadi nggak ada rekomendasi dan ini bisa langsung kita adukan ke pemerintah Ya, provinsi. siap. Jadi Oke. kayak gini nih Bu, kalau pengusaha yang juga orang hukum. Iya kan? Langsung deh ketemu brandingnya apa untuk Sragen. Justru bagus kalau kita ada komunikasi seperti ini. Mungkin Karena bisa dengan ini next bisa time ada solusi ya. Pengusaha-pengusaha gitu. dikumpulin Bu. Iya, Untuk bisa. merumuskan branding tadi tuh. Untuk merumuskan branding, memajukan Sragen yang tadi gotong royong nyawiji kanggo Yes, Sukowati itu sepakat. tadi ya. Oke, terakhir ke Pak Is. Weh. Tadi Mbak Yuni udah nyinggung sekolah pariwisata. Ke depan proyek-proyek pariwisata tadi akan muncul juga kawasan-kawasan khusus ya di Sragen termasuk juga sektor pariwisata. Museum Sangiran menangkap hal ini, Pak Is. Ya, makasih. Kami Museum Sangiran mungkin saya sampaikan sedikit tentang museum. Kami berada di bawah Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek tadi yang melaksanakan Sangiran lari malam itu, dan tahun ini insya Allah juga akan dilaksanakan lagi, sedang persiapan ini mulai, dan tentu Lanjut Pak. ya Saya kita lagi minta Mas Andi untuk join nanti Sangiran Run itu. siap. Sangiran. Harus. Tentu kita terus berbenah ya untuk bagaimana semakin banyak kunjungan ke sana, semakin bernilai juga bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan Sangiran. Beberapa inovasi kita lakukan, tadi juga sampaikan masalah digitalisasi, publikasi yang semakin gencar kita lakukan sehingga akan menarik lebih banyak, didukung oleh ini yang akan kita lakukan adalah tata pamer yang kita perbaiki. Jadi selama ini story lainnya akan kita perbaiki, ini sedang dalam proses sekarang sehingga mungkin dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang kok saya datang kok begitu-begitu lagi gitu. Ini yang kita lakukan sehingga orang akan semakin ya tertariklah datang ke Sangiran, ke Museum Sangiran yang kawasannya cukup luas. Dan selama ini sudah banyak dikunjungi, tapi tentu kita berharap akan semakin meningkat kunjungan ke sana. Selain itu juga mereka mendapatkan sesuatu dari Sangiran itu. Iya. Klaster-klasternya itu Pak dilengkapi Pak. Aku mau nanya Siap. itu. Ibu. Ya, yang ada 5 klaster di sana, ada Kerikilan, klasternya. Dayu, di Ngebung, Bukuran yang tahun lalu juga kita buka untuk umum, dan ada Manyorejo. Ini
dengan tadi saya sampaikan reformasi kita, reorganisasi kita jadi BLU, ini diharapkan tentu dananya juga semakin besar. Setiap unit itu punya otonomi untuk memperbaiki. Jadi ini yang sedang berjalan, mudah-mudahan ini di Panya kemarin baru muncul, baru terbit untuk setiap klaster. Ini nanti ke depan mudah-mudahan punya cukup anggaran. Ya, untuk mungkin nanti sebelum disambung sama Mbak Yuni ya, aku mau tanya nanti barangkali juga Mbak Yuni mau tanya. Pertanyaanku ini Pak Is, dari luas wilayah yang ada masih banyak nggak sih fosil-fosil yang masih ada di tanah Sangiran itu? Di Sangiran sendiri masih luar biasa jumlahnya. Masih banyak? Masih. Jadi kalau setiap musim hujan biasanya akan banyak fosil. Ini juga dari Januari sampai April ini sudah ada ratusan fosil yang kita kumpulkan. Dari ukuran yang besar sampai yang kecil tentu. Ada yang memang hanya pecahan. Terakhir kapan Pak? Terakhir hari Senin yang lalu saya ke dekat Bukuran Bu, menemukan tengkorak gajah. Tengkorak gajah, gajah purba maksudnya? Gajah purba tentu, kalau udah fosil itu sudah purba ya. Kalau udah fosil udah purba paling tidak 12.000 tahun ukurannya yang lalu. Berapa itu tidak. Pak yang ditemukan terakhir itu? Kalau dengan tanahnya, kita akan mengangkat dengan tanahnya ya biar jangan rusak itu mungkin hampir 1 meter kubik itu dan berat sekali, hampir 10 orang baru bisa ngangkat. Tapi tentu nanti kita bersihkan ya, ada pasir, ada batu yang menempel, itu ukurannya cukup besar. Nah, itu ditemukan warga Sragen Pak? Iya, warga Sragen yang menemukan di dekat sawah, di tebing, kebetulan ada gotong royong mengambil pasir untuk menimbun tanah uruk di sekitar lokasi, muncul. Kita kira kecil sebelumnya, kita bersihkan ternyata besar, cukup besar. Dan masih ada dapat reward buat warga Sragen yang menemukan fosil? Insya Allah ada Bu. Ini pertanyaan Bu Bupati untuk warganya. Bulan Juni akan kita beri imbalan. Ada rewardnya ya? Penemu ya. Penemu itu. Terima kasih Pak. Kalau enggak nanti pada dijualin ke maksud saya itu kolektor. Untuk yang apa bahasanya tuh jual beli ilegal gitu ya. Nah itu gimana peran museum? Sekarang jual beli ilegal ya sudah mungkin hampir tidak ada lagi karena juga semua temuan sudah dilaporkan ke museum. Kita beri imbalan juga walaupun itu tentu imbalannya disesuaikan dengan nilai penting dari temuan itu. Tidak pernah dilaporkan lagi ada jual beli ilegal. Ya. Di masa lalu sebelum museum ada itu sangat banyak. Sampai sekarang kemarin juga kita dari perpustakanya Patlijon mengirimi surat ke kita untuk meneliti fosilnya asli atau tidak. Berarti itu terjadi jual beli sebelum museum ada. Oke, jadi itu memberi reward ke warga itu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi itu tadi ya. Betul Bu. Jual beli fosil ilegal. Ya. Oke, kita selesai di sesi yang kedua. Kalau saya boleh simpulkan lagi adalah berkolaborasi untuk menuju branding Sragen. Kita mulai di sesi ketiga, ini adalah sesi tanya jawab. Silakan sudah banyak yang tunjuk jari, deden 1, 2, 3, 4. Teman-teman panitia mohon bisa mengedarkan mic-nya. Para narasumber siap ya? Sebutkan nama dari mana dan mungkin ditujukan kepada siapa, boleh lebih dari 1 narasumber tidak apa-apa. Silakan Mas. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu narasumber. Tadi Nyun Sewu disampaikan perihal bagaimana ketika memang kondisi Sragen itu nilai positifnya adalah beras itu bagus. Tapi mohon maaf di sisi lain kami melihat ternyata memang banyak sawah itu yang sudah mulai banyak perumahan. Padahal kalau kita ini menjadi nilai positif Sragen, kalau makin seperti ini bisa jadi 20-30 tahun mendatang seperti ini Sragen bisa jadi tidak jadi lumbung padi lagi karena habis buat perumahan. Nah itu yang pertama. Yang kedua sepertinya mohon izin juga Bu Yuni, jadi gini kita lihat mungkin banyak mahasiswa juga yang ternyata anak muda sekarang itu tidak begitu suka dengan pertanian. Padahal di Sragen nilai positifnya adalah pertanian. Nah harusnya ini juga diwadahi untuk anak-anak muda di Sragen itu untuk lebih mencintai kepada pertanian. Sehingga kedepannya ketika nanti kita sudah mungkin tua atau meninggal, tapi penerus bangsa khususnya Sragen ini tetap mengembangkan beras yang ada di Sragen. Itu terus yang terakhir Bu tadi yang terakhir
Tadi sudah ketika kita mohon maaf mungkin di ASN sudah menerapkan zakat potongan zakat profesi Bu ya. Untuk kedepannya ketika pertanian besar bisa juga diarahkan ke zakat pertanian. Matur suwun. Oke, ini tadi Mas siapa? Rauni dari Lahis Muhammadiyah. Roni, Mas Roni. Cek. Langsung ditanggapi atau kita kumpulkan Saya. dulu? Oh terserah, Oke. bebas. Langsung Mau langsung ditanggapi biar Tanggapi aja pertanyaan ya, nggak lupa. selak kelali Mbak. Iya, biar pertanyaan Iya. nggak lupa. Silakan Ibu. Di Sragen itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita membagi Sragen itu menjadi 6 kawasan. Ada perkotaan, ada industri, ada agropolitan, kemudian ada perkotaan di Gemolong dan ada KSPN Sangiran dan sekitarnya itu zona strategis pariwisata nasional. Jadi kalau saat ini barangkali yang dilihat itu adalah beberapa di ruas jalan di beberapa lahan kita yang sekarang berfungsi menjadi perumahan karena di situ sudah kami tata sebagai kawasan zona kuning yang memang diperbolehkan untuk pertanian. Sementara daerah zona pertanian sendiri kita sudah lindungi dengan LSD, lahan sawah yang dilindungi. Itu sudah ada 42.000 hektar. Dan sudah terpenuhi semuanya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita dengan pemerintah pusat dan sudah dituangkan dalam Perda nomor 1 tahun 2020. Jadi jangan khawatir Mas bahwa kalau dilihat sekarang, oh kenapa kawasan pasti yang diperhatikan adalah kawasan Gambiran. Kemudian kawasan Saradan, itu kan yang zona pertanian kenapa bisa berubah menjadi lahan kuning. Karena sebenarnya kita sudah tata sedemikian rupa di zona pertanian di mana dan juga untuk zona kuning dan jasa, sektor jasa dan juga perumahan. Dan itu terpenuhi. Insya Allah kita tetap komitmen dan konsisten dalam penyusunan tata ruang di Kabupaten Sragen. Kita berkomitmen memang untuk menyediakan 42.000 hektar lahan kita tetap dipergunakan untuk lahan lestari persawahan dan tidak diizinkan untuk dialihfungsikan. Termasuk yang di zona Sambung Macan dan Gondang itu pun sudah ada beberapa wilayah yang masuk dalam LSD dan itu tidak boleh digunakan untuk industri. Dikecualikan beberapa industri yang memang dari perusahaan asing PMA yang sudah betul-betul serius untuk membuat industri investasinya di Sragen. Ini jangan khawatir. Kemudian kalau untuk zakat ya, pertanian. Zakat pertanian. Bisa itu Mas, nanti mulai kita inisiasi di zakat pertanian karena saat ini mungkin belum optimal. Setiap misalnya sawah yang dihasilkan berapa ton padi dan sebagainya itu nanti mungkin teman ketua KTNA bisa untuk memberikan jawaban. Apakah sudah ada zakat untuk pertanian? Kalau untuk di ASN insya Allah 100% ASN yang Muslim tentu sudah membayar zakat karena kita sudah pakai payroll system dan langsung dipotongkan dengan gaji gitu. Oke? Itu ya Mas. Itu ya Mas, terjawab? Ya, jadi jangan khawatir kalau ada sawah yang jadi rumah itu nggak masuk dalam kawasan yang sawah lestari tadi itu ya. Jadi Pemkab sudah memeta-metakan mana yang menjadi zona untuk perumahan dan juga sawah. Bulog mau menambahkan? Terkait tadi untuk menjaga Sragen sebagai lumbung pangan. Iya, sedikit aja. Memang menjadi tantangan tersendiri ya Mas. Jadi khususnya di wilayah Sragen yang sudah menjadi ikon nih lumbung pangan nasional. Karena memang juga tidak dipungkiri kebutuhan perumahan juga sekarang semakin besar. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Bupati bahwa khususnya Sragen ini sudah menyiapkan beberapa strategi gitu. Nah, mungkin yang bisa digenjot lagi atau diambil opsi lagi selain beberapa strategi tadi memang peningkatan produktivitas. Jadi dengan lahan yang semakin terbatas tapi produktivitasnya tinggi. Jadi istilahnya itu produktivitas itu tonase per hektarnya itu tinggi. Jadi walaupun nanti lahannya makin kecil dengan produktivitas tinggi, hasil produksi secara total atau secara kabupaten tetap bisa besar gitu, harapannya seperti itu. Nah ini menjadi
tantangan juga, mulai dari nanti teman-teman dari dinas maupun dari tentunya dari kementerian untuk merubah mungkin ataupun menyesuaikan cara budidaya supaya produktivitas per hektarnya itu bisa tinggi. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kita bergeser ke penanya selanjutnya. Ya, Bapak silakan. Dari KTNA. KTNA ya. Nggih. Sebutkan nama dan dari mana, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suratno dari Ketua KTNA Kabupaten Sragen. Yang saya hormati Bu Yuni, kalau biasa saya manggilnya Mbak juga. Iya, Mbak aja. Kalau masalahnya saya sudah tua, sudah kayak Pak Ganjar. Uban-ubannya. Rambutnya putih ya. Rambutnya ini Bapak putih, ya? untunnya sudah ompong. Mas Andi, ini kalau biasa saya ketemu Mas Andi ini, Mbak. Pak Iskandar dapat salam dari Pak Gunawan, Ketua KTNA Kalijambi. Oke, Mas Michael, ini baru kenal, mudah nanti berlanjut Mas. Gitu. Saya akan jawab tadi dengan Bu Yuni, Mbak Yuni tadi dari Mas Lazismu. Nanti yang kedua kami akan 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kami nanti ada semacam pertanyaan solusi yang saya sampaikan. Nanti kami minta dukungan atau mungkin juga bisa diberikan solusi yang lain. Yang pertama untuk yang Lazismu, kami dari petani memang sudah banyak Bu, Mbak. Kalau yang zakat secara mandiri. Maka ini saya menantang Mas dari Lazismu, yuk sosialisasi ke warga petani. Atau dari Lazismu, atau juga dari Basnas, siap kita untuk karena kita setiap bulan ada pertemuan tingkat kecamatan. Oke. Itu Mas ya, tapi secara pribadi masing-masing tergugah sudah Mas. Untuk yang ada organisasi tertentu itu malah wajib. Nah, itu. Terima kasih itu. Yang kedua, Mbak Rini, di Sragen itu ada 43.000 hektar. Luasan panen itu 94.000. Tapi mohon maaf, benar dapat katakan Mbak Yuni tadi, kalau kita ada jalan tol 200 hektar. Memang ini pengurangan luar biasa, maka dengan produksi panen tahun yang lalu itu bisa 6 sampai 8. Bahkan zaman Pak Untung itu bisa 10 ton, Pak, setiap hektarnya. Tapi tahun ini, 2 tahun terakhir ini cuma 5 sampai 7 ton, Pak. Menurun 18%. Nanti apa akan sampaikan. Nah, dengan kondisi ini maka ada 2 masalah sebenarnya. 2 yaitu masalah hilir dan hulu dan hilir. Hulunya ada pada apa? Pada pupuk tadi. Pupuk tadi itu kita hanya dapat subsidi cuma urea sama NPK. Itu pun kuantitasnya dikurangi. Kalau Pak Tarno, memang langka benar bukan langka, enggak ada barang, enggak ada subsidinya. Dari kebutuhan kita katakan 100, hanya tercukupi 60%, 60-nya saja. Berarti kekurangan 60%, Mbak. Itu dari segi pupuk. Dari segi kualitasnya, NPK itu dulu 15 kualitasnya. Sekarang tinggal 10, 15, 12. Jadi kualitasnya juga dikurangi, kuantitasnya dikurangi, kualitas dikurangi. Tapi ini saya nggak menyalahkan Bu Bupati, Mbak Bupati, tapi kan ini kebijakan pusat, bukan kebijakan dari daerah. Ini, maka kami, apakah di Sragen ini 2 tahun ini Mbak, tadi saya sampaikan turun sekitar 18%. Mohon izin nanti Bu Kadis, saya salah karena Bu Kadis ini selalu bersama kita. Selalu ngunek-ngunek ke saya ya Bu Kadis ini Bu. Tidak lewat Bu Yuni. Sama Mbak Yuni enggak ya? Iya. Wah, kalau saya itu marah, enggak bener Mas, nggih closing salah iki ngoten Mbak. Itu Sragen ini kenapa kok penurunan ini? Kami sedang pada mulai tanggal 9 nanti, Pak. Kami kalau bahasanya Bu Dokter Yuni sama Pak Dokter Hargi, apa itu penyakit itu akan timbul karena gula. Kalau gula itu sudah parah, penyakit lain akan timbul kan nggih. Di pertanian itu kalau tanahnya sudah masalah akan timbul penyakitnya. Maka mulai tanggal 9 nanti kami minta dukungan Mbak Yuni. 9 Juni 9 ya, Juni nanti kami akan menguji tanah seluruh Kabupaten Sragen. Dari 205 gapoktan dari 1.350 hektar. Dengan bekerjasama dengan Pupuk Indonesia. Akan kami uji dari unsur NPK-nya, N-nya, P-nya, K-nya, sama C organiknya. Apakah benar toh Sragen itu hanya butuh urea sama NPK? Mohon dukungan Bu Yuni nanti bersama Dinas Pertanian kami sudah kirim surat, kami minta dukungan mulai besok mudah-mudahan yang kami butuhkan Bu Yuni,
nanti kami minta direkomendasi ke pusat itu aja. Hasilnya kami akan dikawal dengan Dinas Pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, hilirnya, ini bagiannya Mas Andi ini. Hilirnya itu kita harga itu selalu turun ketika ini harga alhamdulillah Mbak Yuni ini alhamdulillah harganya sekarang 5.400 di petani. Di tempatnya Mbak Wiwit bisa 6.000 karena kan berarti ini kan rodok dinaikkan. Gitu. 5.400 kepala badan pangan itu 5.000 Mbak. Tapi alhamdulillah kita ada batas atas. Maka persoalannya adalah di kita itu adalah masalah mata rantai yang pembelian gabah yang terlalu panjang. Mulai dari penebas, ceninik besar, pengepul besar baru dibawa ke tempatnya Mas Andi. Ini yang menjadi perusahaan. Maka bagaimana nanti kami berharap, bagaimana nanti kami bisa langsung jualan ke tempatnya Mas Andi yang ada di Masaran. Dengan ini sedangkan konsep. Tapi tidak hanya cukup Mas Andi ini karena kapasitasnya satu hari itu cuma 120 ton. Panen Sragen itu bisa, kalau pas panen bisa 500-an ton per hari. Makanya kami nanti bisa carikan yang lain, kan ada Unifood, ada Wilmar dan sebagainya bisa seperti itu kan petani akan menikmati langsung harga dari HPP-nya Badan Pangan Nasional. Itu maka kami yang kedua kedepannya kami mohon Bu Yuni nanti yuk dibangunkan resmil kayak bulog-bulognya di tingkat kecamatan. Syukur-syukur tingkat desa Bu. Bumdes Pak Parno ini mungkin kalau Pak Parno besok kan jadi lagi toh Pak ya di ACC Pak Parno. Bumdes itu yang membeli harganya petani. Ketika jatuh itu bisa dibeli oleh Bumdes biar dibawa ke tempatnya Mas Andi. Gitu disimpan dulu itu. Itu yang ketiga paling akhir. Bulan Oktober nanti kami akan expo lagi Bu Yuni, Mbak Rini, expo mandiri tanpa minta bantuan ke Pemda. Syukur-syukur dikasih juga nggak apa-apa. Syukur pribadi juga. Sebenarnya yang penting tuh yang terakhir tadi ya. Kalau dikasih nggak, tapi kita akan mandiri. Kami akan undang lagi nanti Bulog dan juga kalau perlu nanti juga dari Pak Michael nanti kita undang juga kami siapkan karena yang kita undang nanti adalah para pemangku kebijakan dan para stakeholder pelaku usaha. Itu saja, mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sedikit aja sebelum saya ke penanya berikutnya, saya mau minta komentarnya nih Pak Arno ini. Tadi kan udah disinggung untuk bagaimana membangun rice mill sampai tingkat desa. Saya nanyanya ke Pak Arno. Apakah itu memungkinkan, Pak? Pak Arno. Iya, ke Pak Arno. Iya, Mbak Rini. Ini kok Mbak Rini ini beda ya dengan foto yang ada. Itu pakai kuning, itu pakai hitam. 5 tahun yang lalu, Bapak. Oh ya. Tapi enggak hoax itu, Pak, bukan hoax. Ya, tadi Mbak Yusti bahwasanya di depan tadi kami sudah sampaikan ya. Itu tadi nampak siapa tadi Mas Ratno ya. Nah itu yang sering mengadu ke saya itu ya itu orangnya. Ya, kira-kira gimana? Iya. Ya kami akan selalu pertama ya menyikapi bagaimana Sragen itu menjadi lumbung pangan yang pertama. Yang kedua keluhan beliau itu tadi banyak hal diantaranya apa yang saya sampaikan di depan itu ternyata diungkapkan lagi. Tapi ayo kita bareng-bareng namanya padi ya padi itu umurnya kan 120 hari. Ada masanya vegetatif, generatif, dan namanya pemasakan di situ. Kadang-kadang petani kami itu salah kaprah. Belum waktunya tanam, sudah tanam. Akhirnya salah mongso. Ya, ada 3 fase itu mestinya harus kita tepatkan. Jangan pada waktunya pemasakan, itu baru masa pada saat generatif. Nah, inilah yang menjadi hasilnya nanti tidak akan maksimal. Tadi hasilnya kan zamannya Pak Untung sekian, zamannya ini sekian. Nah, beliau Pak Untung pada saat itu petaninya menanamnya pada tepat waktu masa yang ada. Dulu setahun itu paling maksimal 3 kali Pak masa tanam, masa panen. Sekarang Pak, padi, sawah itu atau tanah itu enggak pernah berhenti dicangkuli, terus tidak pernah berhenti. Itu mendapatkan dampaknya hasil panennya itu tidak maksimal karena sudah bergeser
ya sudah bergeser. Seperti itulah. Kami juga akan selalu memantau terus agar supaya pokok permasalahan yang ada di lapangan nanti kita mempertahankan kebaikannya, jangan sampai bergeser, bahwasanya itu nanti akan menjadi momok kami terutama yang berdampak kepada masyarakat. Itu Mbak Yusti. Iya Pak, namanya ganti-ganti nih Pak Arno ini. Nanti lama-lama terakhir saya cuma dipanggil Syih, Pak yo. Oke, selanjutnya penanya berikutnya. Ya, nama saya Joko Supriyanto, kebetulan dari mungkin Pak Parno, perwakilan atau pembantunya buruh di Sragen, khususnya SBSI 1992. Oke, SBSI. Terima kasih untuk Solopas untuk undangannya. Kami bisa hadir di sini, bisa bertatap muka dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Sragen, Nyun Sewu Bu Yuni Jin. Kami bisa berhadap ke jenengan dan kami akan menghaturkan sedikit unek-unek kami, mungkin sedikit menyimpang tapi juga ada hubungannya. Yang pertama kepada Ibu Yuni, yang jelas sama saya sangat dari buruh mengapresiasikan dengan kebijakan dari Pemda Sragen untuk mengundang berbanyak investor masuk di Kabupaten Sragen. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih itu. Dan yang kedua, mungkin kami cuma memohon saja Ibu Yuni, tolong dari kami, dari buruh, untuk ikut nyengkuyung nyawiji manunggal untuk Sukowati. Kami juga ingin dihargai dari buruh, yaitu buruh jadikanlah buruh itu sebagai aset, terutama dari pengusaha adalah aset produksi yang bisa memajukan perusahaan, dan yang kedua aset dari warga Kabupaten Sukowati atau Sragen ini bisa memajukan kota Sukowati atau Sragen ini. Dan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Yuni, mungkin untuk kesekian kali kami nyuwun sewu sekali saya bisa bertatap muka dengan jenengan di rumah dinas ini. Mungkin saya cuma menyampaikan ada PR. Ayo kita Sragen, kita majukan, tapi buruh juga perlu diperhatikan. Dalam arti kesejahteraan yang dicanangkan, yang dituju bersama kita semua ini, ayo kita gerakkan bersama-sama. Nyuwun sewu, di Kabupaten Sragen buruhnya UMK-nya mungkin masih di bawah ranking kedua untuk Solo Rayanya, dari bawah. Betul ya, Solopas ya teman-teman. Dan dari situ kami mungkin dalam hal ini banyak sekali permasalahan di buruh yang menjadi PR kami pribadi dari Serikat Buruh. Dan kami memohon untuk Ibu Bupati Yuni dan juga kemarin di DPR, terima kasih Pak Parno, kemarin kami juga ada silaturahmi audiensi ke DPRD Kabupaten Sragen, yang mana banyak sekali permasalahan di buruh. Dalam hal ini pasca pandemi COVID-19, itu banyak sekali teman-teman yang diliburkan perusahaan tanpa mendapatkan upah. Dan di situ juga setelah selesai pandemi, pulih dari pandemi, ada pasar bebas, globalisasi, juga berdampak di perusahaan yang mungkin melanjutkan usahanya juga terpontal-pontal, dan berdampak ke buruhnya masih diliburkan lagi tanpa mendapatkan upah selama diliburkan. Dan kemarin kami juga sudah mengadu ke DPRD, mengadu ke Ibu Bupati, dan juga disposisikan ke Disnaker Sragen, sudah dibuat anjuran oleh pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, mediator Sragen. Terima kasih Bu Yuni, sudah dianjurkan. Secara anjuran tertulis, memang kami teman-teman buruh berhak mendapatkan upah selama diliburkan. Tapi saat ini juga belum kita terima, belum direalisasi. Dan yang terakhir untuk PR kami yang ketiga terakhir adalah menjelang Lebaran THR, keren-kerennya THR, banyak pemelintiran pasal di situ, yang dimana dari Kemenaker menjelaskan THR harus diberikan sesuai aturan. Tapi banyak sekali perusahaan khususnya di anggota kami memelintir itu diberikan 100% sesuai masuk kerjanya selama 1 tahun terakhir, bukan masa kerja. Kalau masa kerja mungkin bisa sesuai upah yang diterima, ini masuk kerjanya selama 1 tahun terakhir. Dan kebanyakan itu diterima nggak penuh sesuai UMK.
Mohon kemarin Iya, juga sudah ditindaklanjuti satu atir Sragen, tapi kabarnya saya juga belum tahu, dan mohon Ibu Yuni sebagai nyun sewu sekali kami dari rakyat yang terkecil di Sragen untuk bisa dibantu diselesaikan permasalahan kami untuk bisa ikut nyawiji manunggal nyengkuyung Sukowati. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah bisa ditangkap. Terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Peri Setiawan, petani asal Pelupuh yang 1 tahun yang lalu memohon pada Ibu bantuan modal bunga lunak lewat KUR waktu di Bandungan ada kunjungan Bapak Menteri, dan alhamdulillah kita udah akses dan selesai Bu. Itu, dan yang kedua saya sempat ke kantor Bupati minta doa restu saat mewakili Jawa Tengah maju untuk di ajang nominasi Young Ambassador tahun 2022, kita sudah masuk 25 besar nasional Bu. Itu Bu, yang saya harapkan Bu, saat ini petani itu paling berat menghadapi climate change Bu. Jadi perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, kebetulan tadi pagi saya bersama Bu Kadis, kita panen padi dengan penerapan pupuk kimia 50%, hasilnya alhamdulillah bagus. Dan kedepannya kita juga sudah menerapkan pekarangan yang tidak dipakai di lingkungan kita untuk produksi buah-buahan seperti melon dan semangka. Nah, tapi kendala kita Bu, semakin hari kan kita tuh perkembangannya makin tinggi Bu. Nah, apa itu peraturan KUR saat ini kalau sudah pinjam, kalau udah lunas mau pinjam lagi sudah tidak boleh Bu. Itu mungkin ada kebijakan khusus dari Kabupaten Sragen untuk petani dalam peningkatan kapasitas berbudidaya dengan akses bunga lunak dari KUR itu Bu. Kalau seperti dari dulu Bu, petani milenial itu punya senjata Bu. Senjatanya itu smart farming dan integrated farming. Pelurunya adalah KUR Bu. Kalau pelurunya ditahan otomatis kita tidak bisa nembak Bu, gitu Bu. Mungkin dari saya cukup itu Bu. Terima kasih. Beliau Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Masnya dulu yang pegang mic dulu Mas. Nanti baru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Yuni dan narasumber yang kami hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aris Rustiyoko, saya Sekretaris Desa Krikilan, sekaligus pengelola Desa Wisata Sangiran Bu, kaitannya dengan pariwisata. Yang pertama kami ucapkan terima kasih di tahun 2023, jalur lingkar Menara Pandang sudah mulai terbangun. Dan yang kedua di tahun 2023 ini kami mendapatkan bantuan kawasan Sangiran, ada 4 desa yaitu nanti berupa shuttle untuk keliling klaster, dan alhamdulillah di 2023 nanti insya Allah sudah terbangun. Yang kami tanyakan, kami minta solusi kaitannya dengan kami kan sebetulnya sudah ada terminal wisata Ibu, terminal wisata yang katanya untuk berkunjung ke seluruh kawasan yang ada di Sangiran. Kita sudah menyediakan shuttle. Yang kami ingin tanyakan kaitannya dengan regulasi atau aturan bagaimana pengunjung itu bisa bayar di satu pintu. Selama ini kan datang bayar parkir sendiri, bayar shuttle sendiri, bayar ke museum sendiri. Bisa enggak itu nanti dijadikan satu? Apalagi nanti juga sudah kami juga berkembang paket-paket wisata, jadi pengunjung itu bayarnya satu tempat di terminal wisata itu. Jadi selama ini pengunjung ya sebetulnya bayarnya murah Bu, tapi kan karena ini bayar, jadi seakan-akan mahal gitu. Karena kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait yang di sana, karena sepanjang itu tidak ada aturan yang mengatur, kita belum bisa bekerja sama. Lah mungkin nanti desa bisa dibantu. Desa sudah punya terminal wisata dan kami juga bisa siap membangun kaitannya dengan kantor kaitannya untuk pelayanan untuk pengunjung seperti itu. Yang penting nanti ada aturan yang jelas kaitannya untuk pelayanan pengunjung. Matur Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kusna Untung Yuni Sukowati selaku Ibu Bupati, yang terhormat Bapak-bapak pimpinan tanpa terkecuali. Mungkin saya di sini masih asing ya Bu ya, Bapak-bapak ya. Dan perkenalkan nama saya Sigit Haryanto, peserta petani milenial di bidang anggur.
Saya di sini punya usaha kecil-kecilan di kebun sendiri. Di sini kami matur dengan Ibu Yuni selaku Ibu Bupati Sragen dengan tema Tekstil Gotong Royong Menyengkuyung kanggo Sukowati. Catatannya banyak ya Mas? Singkat aja Mas. Untuk mempersingkat ya Bu ya. Saya di sini ingin memajukan dan membangun pemerintah Kabupaten Sragen dengan hortikultur sebagai tempat agrowisata. Spot-spot foto yang menarik sampai petik buah anggur sendiri ke depan nantinya. Besar harapan saya di Sragen ada tempat luas untuk kami berkarya yang kedepannya bisa menjadi tempat tersebut sebagai salah satu fasilitas publik untuk berkreasi, tempat untuk agrowisata petik anggur. Demikian ide dan gagasan saya, semoga Ibu Yuni bisa menerima dan mengapresiasikan yang saya. Ya. Mas kalau boleh tahu lahan anggurnya di mana? Di kebun saya pribadi, kebun mini, kebun kecil. Iya, lokasinya di mana? Di Jambanan, di Desa Jibangan, Kecamatan Jambanan. Ya di Jambanan Sidoarjo. Ini kayaknya grogi ketemu Bu Bupati. Iya, ini baru pertama kali juga saya tampil di sini Bu. Jadi makanya saya harus dibantu. Luar biasa. Oke, luasnya berapa kalau boleh tahu? Punya saya kecil, sangat kecil banget. Ukuran 5 kali 10. Oh. Karena saya, jadi saya di sana alhamdulillah dari kemarin kan sudah pernah panen dan istilahnya sudah ada banyak yang tamu berkunjung dari daerah maupun luar daerah. Oke, ya usulnya agrowisata petik anggur ya. Terima kasih Mas. Cuma kan yang saya sayangkan saya cuma punya minta mini. waktu satu Bu. Iya, oke. Terakhir ini tambah minta lagi satu. Mbak Yuni nggak Satu apa-apa Bu ya? ya. Satu. Sekalian. Enggak, saya masih Enggak. ingat. Ya. Oke, to the point ya Pak. Dari Ya, mana? saya Giman Toto dari Konkret Jati Batur terkait dengan apa yang ingin saya atur kepada Ibu Bupati dan stakeholder yang di Sragen. Konkret sedang berbenah Bu. Hasil dari gotong royong masyarakat, alhamdulillah apresiasi dari penjenengan kami juara 1 di bulan bakti gotong royong mewujudkan wisata pemandian yang konkret. Kita terus berkembang Bu, alhamdulillah kita dapat lagi 1,8 hektar. Tapi kita butuh support sistemnya Bu. Berupa apa? Dukungan dari pemerintah daerah untuk minterke masyarakat kami. Kami nggak mampu minterke mereka Bu, angel Bu tuturane. Maksudnya minternya gimana? Monggo agar masyarakat kami sadar wisata. Oke. Monggo kami minta dari penjenengan kami harus bagaimana agar masyarakat Jati Batur bisa nyupport pariwisata yang ada di Konkret. Terima kasih Bu, matur nuwun. Terima kasih, tepuk tangan buat penanya semua. Ini pertanyaan luar biasa. Nanti saya juga akan nanya karena ada beberapa yang related dengan beberapa narasumber. Jadi nggak dibruk kayak kabeh ke Bu Yuni. Yang pertama soal buruh. Soal dulu buruh. KTNA dulu no. Hah? KTNA dulu. Oh ya KTNA tadi udah ditanggapi Pak Arno. Oh ya, monggo belum. KTNA nggak apa-apa, silakan. Ya, KTNA mohon dukungan untuk survei tanah. Ya. Alhamdulillah, saya setuju banget. Yaudah. Jadi kalau KTNA sudah bisa mengakomodir itu kan Pemda jadi hemat juga. Nanti tolong sampaikan hasilnya ya, kita diskusi bareng-bareng. Oke. Untuk KTNA Expo nggak usah malu-malu kalau mau minta bantuan, jadi ya lebih baik bikin proposal aja, oke? Nanti saya mintakan sama Mas Michael deh, beres pokoknya. Larinya ke sana juga nanti, tenang aja. Kemudian untuk buruh tadi ya, Mas, kenapa salah satu Sragen menjadi daya tarik untuk investasi? Karena UMK-nya juga masih terjangkau. Itu salah satu poinnya. Dan dalam penentuan UMK itu bukan pemerintah kabupaten sendiri yang menentukan. Tapi ada tripartit kan, di situ ada buruh, kemudian ada swasta sebagai sektor industrinya, kemudian difasilitasi oleh provinsi. Dan setiap tahun dalam menentukan UMK kita selalu duduk bersama. Dan kalau sudah tercapai kesepakatan kita sampaikan kepada gubernur dan kemudian gubernur memberikan keputusan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Belum pernah Pak Gubernur tidak mengiyakan apa yang kita usulkan. Nah, di Sragen kalau panjenengan bisa baca itu unik sekali. Karena UMK-nya pakai skala digit koma saja diiyakan loh. Kalau daerah lain itu bulat angkanya. Misalnya 1,8 juta atau apa. Kalau kita kan ada komanya kecil, berapa sekarang UMK kita? Nah,
Sampai koma saja kita akomodir, karena bagaimanapun keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, untuk kebaikan bersama itu lebih kita kedepankan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah ada kendala dalam membuat rumusan UMK yang standar bagi Kabupaten Sragen. Kemudian mengenai masalah keluhan-keluhan dari perburuhan, kami selalu mengakomodir. Dinas Tenaga Kerja saya sampaikan apapun keluhan itu harus kita akomodir dan kita menjadi barier. Kita juga menjadi penengah bagi para pengusaha juga bagi para buruh, dan selalu didudukkan bersama-sama. Mengenai tindak lanjut, apabila belum ada respon dari pihak pengusaha dan belum ada kata sepakat, tentu harus ada tindak lanjut yang berikutnya. Dan kami kalau tidak ada laporan tindak lanjut, tentu secara berkala kami akan cek. Nah, coba nanti akan saya minta Nakertrans untuk mengecek hasil mediasi antara buruh dan juga pekerja mengenai terkait dengan pemberian THR kemarin yang menjadi permasalahan, gitu ya Pak ya. Terus kemudian mengenai bunga untuk petani milenial KUR di Sragen itu ada program KURDA yang diberikan. Kenapa beda dengan daerah lain? Karena subsidinya itu diberikan pemerintah daerah. Jadi kalau daerah lain, misalnya bank lain itu bisa bunganya 12% per tahun, di kami bisa hanya 9% karena itu disubsidi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD-nya. Itu salah satu cara bagi kami untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Sragen. Nah, panjenengan bisa akses itu. Silahkan, itu ada, kami serahkan dana tersebut ke Bank Joko Tingkir dan juga Bank Syariah Sukawati yang sahamnya adalah milik pemerintah daerah kabupaten. Jadi enggak usah khawatir, silahkan. Sepanjang bisa lolos ini ya, kredit bank. Terus yang berikutnya untuk anggur. Tiket terusan yang tadi. Tiket terusan sama shelter. Sama shelter. Begini ya. Kalau dari yang dikelola oleh BUMDes, dana tersebut masuknya langsung di kas BUMDes. Sementara kalau dari tiket yang ada di Sangiran itu masuknya nanti menjadi sharing antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itulah makanya tiketnya sendiri-sendiri. Ya, itulah kenapa tiketnya sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dibikinkan by system tentu bisa aja dibuatkan. Oh, shelter di sana biayanya sekian, ini sekian, nanti jadi satu tiket. Nah, mungkin nanti akan kita kaji terlebih dahulu sebelum kita menuju ke arah sana. Nah, saat ini semuanya sudah non tunai. Nah, akan sangat lebih bagus juga nanti pendapatan BUMDes juga non tunai sehingga bisa dihitung betul dan tidak ada kebocoran yang tidak kita inginkan ya. Semuanya transparan. Petik anggur? Petik anggur. Saya mendorong semua desa itu mempunyai kekhususan. Seperti misalnya Jati Batur itu punya Kunggerit gitu. Kemarin BUMDes-nya fokus di pariwisata dan menjadi juara 1 untuk penilaian apa kemarin? Yang desa wisata ya, udah mendapatkan SK Bupati untuk desa wisata juga. Ini saya jadikan contoh karena modalnya justru dari gotong royong warga Sragen yang memiliki rezeki yang lebih. Nah, ini didorong terus. Kalau masyarakat sadar wisata sudah pasti Mas, tidak usah khawatir. Saya selalu omong-omong kemana-mana, termasuk ke ASN kita. Setiap hari Jumat goes itu saya izinkan pekan pertama ataupun sampai pekan keempat untuk setiap dinas itu keluar dan itu bisa mengeksplor pariwisata di Sragen. Saya rasa Kunggerit sudah kedatangan ASN banyak deh. Nah, untuk itu ya laris ya. Nah, termasuk juga yang ada di desa wisata kita yang Pasar Bahula itu juga sangat-sangat kita support. Insya Allah nanti kita support betul. Mudah-mudahan Kunggerit bisa lebih lagi nanti pendapatan dan hasilnya. Untuk desa di Jambanan, kalau memang itu bisa menjadi produk unggulan di sana, silahkan kolaborasi dengan pemerintah desa. Nanti pemerintah desa lah yang akan menginisiasi dan kita akan dampingi.
Karena seperti Betis Rejo, kawasan Betis Rejo di mana itu di Sambirejo, itu juga dia desa apa itu yang durian? Desa beras organik dan juga yang durian, desanya apa itu? Sukorejo, itu desanya durian kami inisiasi. Kemudian yang di Pelupoh itu khusus untuk buah jeruk besar. Nah, kalau Jambanan bisa, ayo nanti kita coba. Tolong dicek ya Bu Eka ya, potensi yang ada di sana. Oke? Jadi intinya yang dipetik anggur itu jangan bermain sendiri ya Bu ya. Kolaborasi dengan warga setempat. Ya, dengan pemerintah desa juga. Semuanya sudah terjawab oleh Bu Bupati ya. Sekarang saya mau nanya nih ke satu-satu yang lain. Iya dong. Mereka datang juga bareng kan, masa Bu Bupati semua. Mas Mike, penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat Sragen, lalu kira-kira adakah kemungkinan kalau dari TPS sendiri ngambil sumber daya dari masyarakat, apa istilahnya sumber daya alamnya dari Sragen gitu, bahan bakunya, dimungkinkan nggak itu? Kalau selama ini ya Mbak, kita nggak usah cerita nanti-nanti yang jauh-jauh, kita cerita selama ini aja deh. TPS itu dibantu oleh warga Sragen. Dan itu kita lihat juga waktu COVID kemarin ketika serba susah, itu kita meminimalisir yang namanya efisiensi gitu ya. Jadi kita tetap komit, kita tetap bersama-sama bareng dengan susah senang sama-sama gitu ya. Dan kita nggak lupa walaupun di masa yang pandemi susah. Jadi dan track record itu saya rasa menjadi suatu pegangan yang bisa kita lihat untuk kedepannya bersama-sama membangun Sragen. Begitu Mbak? Oke, jadi termasuk juga tadi mengambil bahan baku dari Sragen, sekarang juga sudah dilakukan? Ya betul, kalau sekarang kan memang kalau untuk bahan olahan pangan itu sendiri, kalau dari kita kan rata-rata tepung terigu. Tapi sepanjang itu bisa disediakan oleh Sragen, kenapa tidak? Oke. Baik, saya geser ke Pak Is. Tadi juga udah disinggung soal apa sangiran dan lain sebagainya. Meskipun tadi Bu Bupati udah menjawab ya. Kira-kira pengembangan yang seperti tadi itu mempermudah wisatawan untuk masuk, termasuk dalam hal tiket, infrastruktur dan lainnya. Komitmen dari Museum Sangiran bagaimana? Saya kira tadi sama dengan disampaikan Ibu Bupati, ya kalau pembayaran non tunai mungkin bisa nanti kita siapkan infrastrukturnya, sistemnya. Kemungkinan bisa karena nanti kalau non tunai langsung masuk ke rekening masing-masing. Dan mungkin menyinggung sedikit tentang apa kita dalam meningkatkan perekonomian yang ada di dalam Sangiran, di kawasan Sangiran, kita juga melaksanakan kegiatan, mungkin sedikit cerita ini 1 menit saja, juga membuat apa sama dengan Pemda, motif batik seperti yang saya pakai ini, sengaja saya pakai hari ini adalah ini motif Sangiran? Motif batik hasil kajian kita yang melibatkan para narasumber dan juga di motif batiknya itu dikerjakan oleh pengrajin di sekitar kawasan. Di sekitar kawasan. Baik yang di Sragen dan di Karanganyar. Dan itu bekerja sama dengan dinas terkait dan juga dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang wilayah kerjanya termasuk Borobudur. Nanti kalau berkenan bukunya akan saya sampaikan ke Ibu dan para narasumber. Boleh. Menarik. Ya, bukunya saya sampaikan. Bukunya tapi Bu. Batiknya juga menarik Pak. Oh, kirain batiknya juga ya. Oh, batiknya menyusul nggak apa-apa Pak. Jadi udah ada pemberdayaan warga ya Pak untuk menghasilkan untuk souvenir-souvenir gitu ya. Oke. Terakhir ke Mas Andi ya. Tadi pertanyaan soal pertanian banyak. Kalau kita ngelihat potensinya nggak cuma padi gitu ya. Ada tadi anggur, kemudian tadi dan lain, durian dan lain sebagainya. Bulog, padi aja atau juga bisa perkebunan masuk juga nggak? Potensi-potensi itu? Iya, kalau sementara ini penugasan kami kan baru di bahan pangan gitu, bahan pangan pokok, jadi padi, jagung, kedelai gitu. Nah, jadi kalau belum yang lain. Kalau tadi lihat soal kayak lumbung padi dan lain sebagainya, kita kan udah tahu tadi komitmennya Bulog ya. Untuk dalam waktu dekat ada program apa ini Mas di Sragen? Yeah. Kalau dalam waktu dekat ya selain memang yang sudah ini kita jalankan kerjasama dengan teman-teman kelompok maupun dengan teman-teman KTNA. Jadi tadi sempat mengutip sedikit pertanyaan dari Pak Ratno. Misalkan memang di kami ada keterbatasan penerimaan atau penyerapan gabah
itu di kami ada jaringan Pak, namanya jaringan MRMP. Jadi antar MRMP itu saling berkoordinasi untuk penyerapan saat panen. Jadi misalkan biasanya Sragen ini panennya awal dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, itu nanti offer dari penyerapan di MRMP Sragen itu bisa dibeli oleh teman-teman MRMP yang lain, misalkan ada di Kendal ataupun di Magetan yang terdekat, dan juga ada di Jawa Barat itu di Subang. Biasanya malah justru teman-teman yang dari wilayah lain ini yang ngode minta ke kita saat masa panen raya, terutama Sragen ini, apakah di sana ada offer pembelian yang bisa kita tarik ke MRMP lain. Jadi itu solusinya. Selain itu kalau yang terbaru kita mungkin ada, kita namanya juga resi gudang. Jadi supaya membantu dari teman-teman kelompok ataupun gapoktan itu tidak langsung menjual, tapi menyimpan dulu. Nanti ketika saat itu butuh baru dijual gitu. Bisa ya? Bisa resi gudang. Yang soal tadi yang penggilingan kemungkinan masuk desa-desa, ya kalau untuk penggilingan masuk desa memang dari kami dari BOD itu salah satu programnya memperbanyak ini drying center. Jadi memperbanyak pusat-pusat pengeringan. Nah itu mungkin nanti yang bisa dikerjasamakan dengan dinas ataupun dengan Kementerian Pertanian gitu. Ya, terima kasih Mbak Nadi. Baik, Sobat Indonesia dan juga hadirin yang ada di Pendopo Bupati, kita sampai di penghujung acara dan nanti saya nggak akan minta kesimpulan, cuma saya ingin meminta kepada narasumber untuk merumuskan Sragen masa depan itu dalam 3 kata. Oke, terakhir Bu Yuni dong. Sragen masa depan, misalkan aku Sragen masa depan yang sejahtera, mandiri, berbudaya. Nah, masing-masing narasumber itu apa? Kan saya, versinya narasumber dong, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit atau gimana? Atau 1 hari? Mas Andi udah ketemu? Oh belum? Pak Is? Ya udah, kita. Mas Mike? Saya ditodong dulu. Oh, iya dong. Saya sebut ya. Oke, kamera ke Mas Mike zoom. Oke. Sragen masa depan. Sragen masa depan, a sustainable food industry. Ya itu, sustainable food. 3, sustainable food industry. Oke, tepuk tangan buat Mas Mike. Oke, kita geser ke Mas Andi atau Pak Is dulu? Mas Andi, udah ketemu belum? Pak Is deh, Pak Is. Sragen masa depan. Sragen yang cinta budaya. Cinta budaya, 2 kata, 1 kata lagi dong Mbak. Sragen cinta budaya. Oh, Sragen cinta budaya. Oke, terakhir Mas Andi, terakhirnya nanti Bu Yuni. Sragen masa depan. Sragen masa depan, berkedaulatan pangan dan mendunia. Weh, ini udah dapat beberapa ide nih untuk branding nih. Terakhir Mbak Yuni. Sragen masa depan? Ya sesuai dengan visi kami lah, Sragen yang mandiri, sejahtera dan berbudaya berdasarkan gotong royong. Baik, terima kasih kepada keempat narasumber dan juga audiens dan juga Sobat Indonesia. Saya akan menyebutkan beberapa rekomendasi ya dari hasil pembicaraan kita yang 2 jam lebih. Yang pertama adalah apa tadi temanya? Nyengkuyung, Nyawiji. Wah. Nyengkuyung Nyawiji kangge Sukowati. Ya. Ya, bergotong royong, bersatu membangun Sukowati kan. Rekomendasinya yang pertama dari obrolan kita, penting mempertahankan good governance yang selama ini udah 10 tahun ya kira-kira sudah berjalan dengan baik. Kemudian berkolaborasi untuk menciptakan branding Sragen. Tadi sudah ada usulan tuh. Sustainability food industry. Nah, mungkin ada yang lain juga. Nah, silakan bisa dirumuskan atau tadi poinnya ada di Sragen Lumbung Pangan, bisa di Sragen Kota Pangan atau apapun itu yang berkaitan dengan food ya. Kemudian yang ketiga mewujudkan sustainability food industry. Tadi udah 3 kata.
Kemudian yang keempat, dukungan untuk sektor pariwisata menuju pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan modern. Ini juga poin penting. Dan yang terakhir mungkin dari saya adalah bersinergi, berkolaborasi, berbagi untuk mewujudkan Sragen mendunia. Kira-kira itu dari saya. Dan kita akhiri talk show kita 2 jam ini di Pendopo Bupati yang sangat sejuk. Dan juga saya selalu mengakui keramahan stakeholder di Sragen ini luar biasa sekali. Jadi silakan datang ke Sragen dan buktikan sendiri. Begitu Mbak Yuni? Silakan datang ke Sragen dan buktikan sendiri. Iya. Sudah bupatinya cantik, ramah lagi. Ya. Kalau tadi Mbak Yuni udah pantun ya. Ya, bupatinya cantik, ramah lagi, itu pantun bagian akhir ya. Saya juga akan menutup ini dengan pantun, jalan-jalan minggu pagi ke Sangiran. Ya. Bersama Pak Iskandar. Lanjut ke Kemukus bareng Mbak Yuni. Oke. Jangan pernah gentar hadapi tantangan seperti Pak Andri. Tetap fokus dan berkarya untuk Bumi Sukowati seperti Pak Michael. Ya, saya Rini Yustiningsih undur diri, kita bertemu di lain waktu dan semoga talkshow kita bermanfaat untuk semua pihak. Amin. Dan sekali lagi terima kasih buat warga Sukowati, kepada Bupati Yuni, Mas Andri, Pak Is dan Pak Mike. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat untuk semua pihak, menjadikan Sragen lebih mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.